produk Indonesia keripik singkong itu laku banget ternyata di Australia. Tapi sama pemerintah Australia di-ban. Kenapa? Karena anak berkebutuhan khusus. Boleh lebih spesifik nggak apa? Autism. Apa yang terjadi kalau anak autism makan tepung terigu? Nah, apa yang terjadi? Jadi itu depend on dari spektrumnya gitu. Jadi macam-macam. Pecel lele sama pecel yang sayur kan enggak. beda. Kalau di Jawa Timur pecel tuh sayur. Oh. Nggak ada lelenya, Bo. Dia memproduksi puluhan ribu tapi anaknya nggak boleh makan. Ada apa kandungan makanan di dalamnya situ gitu kan. Okay. Ya jadi kita mikir kan kayak kenapa orang harus memproduksi produk yang banyak tapi keluarga aja nggak boleh makan. Nggak semua orang ngerti. Tolong jelaskan. Apa low GI itu? Low GI, low glycemic index itu adalah Now you are listening to The Spice Guy. Mbak Nisa, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Welcome sudah mau meluangkan waktunya ke studionya The Spice Guy. Terima kasih. Anda nih ownernya dari Ladang 5 ya? Betul sekali. Ayo, udah pernah cobain belum Ladang 5? Kalau belum kebangetan ya kayaknya ya. Produknya Ladang 5 jujur enak. Oke, terima kasih. Semuanya saya udah cobain, kecuali tepung. Oh iya. Gak tepung sama Oh iya. Tepung dimasak sama rempah-rempah. Tepung dimasak sama rempah-rempah. Iya. Itu ya ada di belakangnya tepung. Tapi iya, bang, betul. dibuat untuk apa sih tepung bumbunya itu? Kalau tepung bumbu ya untuk goreng-goreng. Khusus untuk itu. Betul. Tapi itu nggak ada bumbunya atau bawang putih kah, gula atau nggak apa? ada dong. Kalau tepung bumbu dia udah ada campuran-campuran macam-macam. Udah ada bawang, ada kaldu ayam juga. Jadi gurih gitu ya. Betul. Dia tepung gorengan, cuma bedanya dia nggak pakai MSG dan dia gluten free. Nanti kita bahas apa itu gluten free. Siap. Nah, harusnya Mbak Nisa kesini nggak sendiri. Betul. Harusnya sama suaminya. Apa couple planner gitu ya? Kerennya gitu netizen ngomongnya couple planner. Keren-kerennya gitu ya. Iya. Padahal tadi pingin kita kita kayak tanya nih gitu kan, ada ini nggak gimana kalau ngatur sama suami istri gitu kan. Jadi sayang kita tidak bisa bertanya langsung ke suaminya. Ladang 5 sejak kapan sih Mbak Nisa? Jadi Ladang 5 tuh sebenarnya baru 11 tahun. Wow, baru 11 tahun sudah melewati COVID, berarti sudah melewati COVID. Settle harusnya. Alhamdulillah puji Tuhan sudah melewati itu semua. Krisisnya justru di awal-awal. Kalau bisnis kan selalu krisisnya di awal sebenarnya. Gitu. Sekarang udah aman ya? Sekarang enggak sih, kita masih terus growing. Masih harus mencoba untuk terus growing. Iyalah, nggak boleh puas ya. Betul sekali. Oke. Ladang 5 udah 11 tahun. Kenapa sih namanya Ladang 5? Ladang itu apa kalau selama ini banyak yang nggak ngerti? Ladang buat bercocok tanam kan? Nah benar, jadi ladang itu sebenarnya tempat di mana tanaman itu bisa tumbuh. Kebetulan kita bahan utama itu singkong. Nah singkong itu tumbuh di ladang manapun di Indonesia. Jadi dia nggak perlu ladang subur, dia nggak perlu ladang yang becek, basah. Semua ladang di Indonesia, singkong tuh bisa tumbuh. Itu kenapa namanya ladang. Dan 5 itu karena kita lihat 5 itu kayak lucky number. 1, terus yang kedua adalah kita tuh pengen bawa 5 manfaat di setiap produk yang kita produksi. 5 manfaat, apa aja tuh? Yang pertama gluten free, yang kedua natural, terus yang ketiga nanti ada tanpa pengawet, perisa, pemanis gitu. Oh, maksudnya gitu. Betul sekali. Ladang 5. Aku jujur ya, dulu tuh mikirnya Ladang 5 tuh kayak apa sih? Kayak minimarket sehat gitu loh. Terus di dalamnya ada produk-produk yang lain. Oh gitu ya, oke. Tapi enggak ya? Enggak, Ladang 5 itu brand sebenarnya namanya. Oke, kebayang. Dulu lulusan apa sih sekolahnya, kuliahnya gitu? Kebetulan aku lulusan komunikasi, jadi nggak ngerti sebenarnya sama sekali soal develop produk sebenarnya. Cuma ya karena di komunikasi belajarnya ngomong, jualan dan segala macam, ya akhirnya bisa menciptakan paling nggak bermanfaat lah ya ilmunya gitu buat bisa jualan. Buat marketingnya gitu. Betul, ya. Betul, buat marketingnya lebih tepat, develop produknya. Yang develop produknya siapa? R&D-nya? Ada, jadi itu sebenarnya, jadi boleh cerita nih ya langsung. Aku penasaran gitu, dari komunikasi tiba-tiba bikin produk yang enak.
Ya, tadi sepertinya dimentionkan sebenarnya sama suami. So sebenarnya bisnis ini tuh awalnya yang mulai itu suami gitu ya. Jadi mungkin berapa tahun? 11 tahun yang lalu gitu ceritanya kita tuh di Surabaya, Mas Fatih. Jadi makanya medok banget kan yang ngomongnya. Kelihatan dikit. Nah, kita di Surabaya dan kita tuh ngelihat di Jawa Timur itu banyak banget singkong melimpah. Suami ya waktu itu ngelihat banyak banget singkong melimpah. Itu yang pertama. Kedua, singkong itu kadang-kadang sama petani itu karena melimpah dia paling kalau dia satu harganya jadi murah banget. Terus yang kedua dia itu biasanya singkong dipakai buat apa sih, bikin keripik gitu kan. Kadang-kadang kalau yang udah busuk banget singkong tuh biasanya dijadiin makanan ternak. Dan kadang-kadang beberapa singkong tuh dijadikan tepung, tapi tepungnya itu jadinya tepung tapioka gitu, tepung aci lah ya, kanji. Kalau orang itu ngertinya tepung itu, tepung singkong tuh biasanya tapioka. Atau bahasa di Jawa Barat nih tepung aci, tepung kanji. Jadi tepung aci, tepung kanji, tapioka sama? Sama, semua dari singkong. Oke. Hanya saja itu yang diambil tuh patinya di dalamnya aja. Sehingga kadang tuh nggak ada nutrisinya gitu. Jadi tuh nggak ada nutrisi, it's murni karbohidrat di dalamnya gitu. Pure gitu ya? Iya, pati lah ya. Terus habis gitu kalau enggak singkong udah busuk-busuk dia dijadikan tepung gaplek. Tepung gaplek itu singkong yang udah hitam-hitam gitu, apa yang udah nggak laku, dikeringin, ditepungin, terus dia jadi pengental buat apa namanya, biasanya kayak campuran saus-saus yang merah-merah yang di tukang bakso pakai itu. Terus habis gitu pengentalnya untuk lem itu pakai tepung gaplek gitu. Lem? Iya. Oh, pakai itu. Betul. Nah, until one day itu kita mikir kenapa kita nggak, si suami tuh mikir kayak gimana kalau kita tuh bikin produk yang memang asli Indonesia dan punya manfaat gitu, punya manfaat. Ketemulah itu singkong yang melimpah. Ini 11 tahun yang lalu? Betul. Dulu udah nikah atau masih pacaran nih? Udah nikah ya? Nah, ini juga ada lanjutannya. Oke, seru-seru. Nah, kebetulan pas itu journey-nya aku jadi ibu baru tuh ceritanya. Gitu. Nah, ibu baru ini norak-noraknya tuh. Norak-noraknya itu pengennya anaknya makannya yang sehat, yang nggak mau macam-macam, takut anaknya nanti, apalagi dulu literaturnya itu mungkin nggak kayak sekarang, tapi kebetulan saya suka belajar gitu kan. Oh, anak itu harus dikasih makanan yang real food, harus dikasih makan organik, banyak pestisida, lalalala gitu-gitu. Akhirnya mutusin kenapa nggak bikin produk juga yang anak tuh bisa makan gitu. Jadi gitu. Jadi singkat cerita akhirnya melalui sebuah riset kita mengerucutkan itu diskusinya gimana kalau bikin produk yang itu asli dari source Indonesia. Kebetulan singkong melimpah di Jawa Timur. Produk pertamanya lahirlah tepung singkong. Oh, produk pertama tuh tepung singkong. Malah tepung singkong. Tepung singkong sama mokaf beda ya? Sama. Nah jadi gini, waktu itu mungkin banyak yang nggak ngerti gitu. Jadi dulu kita namanya tepung singkong itu tepung modified cassava atau tepung mokaf. Cuma waktu saat itu karena di Indonesia itu kayak orang tuh nggak ngerti healthy, nggak kayak sekarang lah ya. Terus habis gitu begitu kita pameran ke mana-mana, terus ketemu sama bule-bule, dia tanya modified cassava apa ini? Apa yang kamu modifikasi dari cassava gitu? Terus kita mikir kalau kita cuma ngomong mokaf mungkin kayaknya Indonesia aja yang ngerti gitu. Tapi kalau kita ngomong ini cassava flour, ini tepung singkong, ini bisa go international sebenarnya produk Indonesia gitu. Jadi kita ngomong tepung singkong ya sebenarnya ini tepung modified cassava atau mokaf. Aku mau lurusin gini. Kalau singkong dikeringin, terus dibubukin. Beda dong sama mokaf. Beda. Nah, berarti harusnya nggak sama tuh namanya berarti. Rata-rata yang tepung singkong itu yang dikeringin tepung gaplek namanya. Itu bahasa Indonesianya. Iya. Gaplek gitu ya. Iya, betul. Tapi maksud aku tuh kalau bahasa Inggris gitu kan ya. Iya. Aku ngerti sih, poinnya tadi adalah ingin mempermudah untuk orang-orang betul, luar itu. Betul. Biar mereka menginikan gitu kan ya. Yes, betul. Oke, mokaf, cassava flour tadi. Jadi produk pertama itu. Iya, cassava flour itu. Diapain? Dijual kemana? Nah, itu dia tuh very challenging ya. At that time, waktu itu akhirnya terus kita riset nih. Oh, ternyata tepung mokaf ini, ya itu tadi kalau kita mau bawa keluar dia mungkin harus namanya jadi cassava flour gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kita harus penetrasi ke Indonesia gitu. Nah, ternyata ada satu poin yang bisa jadi benefit di dalam singkong. Jadi tepung singkong ini ternyata salah satunya yang dia bisa kita sebut sebagai bebas gluten. Oke. Gitu. Nah, waktu kita lagi coba-coba jualan nih, saya tuh bahkan kayak
bener-bener penetrasi dari awal jualan di Car Free Day gitu, yang masih di bazar-bazar di gitu Surabaya nih ya. Di Surabaya masih diplastikan gitulah ya, plastikan bagi-bagi, kita sama-sama di industri ya. Iya ngerti. Yang benar-benar masih UKM kayak gitu, kita jualan-jualan gitu. Nah, sampai ketika itu ketemu sama ibu-ibu dengan anak berkebutuhan khusus. Dan dia bilang kayak ngomong, "Oh, ini tepung ini tuh bebas gluten." gitu. Akhirnya saya perdalam, apa sih gluten free itu? Oh, gitu. jadi Anda jualan tapi nggak tahu itu gluten free itu apa dan Tahu, lain-lain. tapi akhirnya karena belajar dari customer, Iya. jadi banyak belajarnya Awalnya gitu. maksudnya. Iya, betul. Kita tahu nih bebas gluten, tapi cuma maksudnya apa sih fungsinya, itu awalnya nggak ngerti. Until one day ketemu sama ibu-ibu yang punya anak special need, dia ngomong, "Oh, ini bebas gluten, Mbak. Ini tuh cocok dimakan sama anak-anak berkebutuhan khusus." Dan dia happy banget karena selama ini anak-anak berkebutuhan khusus kalau mencari tepung-tepung yang bebas gluten, itu dia harus nyarinya ke Australia, ke Amerika, karena nggak banyak di Indonesia yang dia tahu. Anak berkebutuhan khusus, boleh lebih spesifik nggak apa? Autism. Autism? Betul. Ada lagi? Autism sih yang paling paling menghindari tepung-tepungan. Apa yang terjadi kalau anak autism makan tepung terigu? Nah, apa yang terjadi? Jadi itu depend on dari spektrumnya gitu. Jadi macam-macam. Ada yang dia paling low, ada yang agak mungkin sudah agak high gitu ya. Nah, saya pun belajar itu dari customer. Begitu dia cerita, "Oh iya, kalau anak saya itu makan tepung terigu dia jadi hiperaktif." Jadi dia hiperaktif karena ini yang saya tahu ya. Mereka itu ada ususnya itu nggak sesempurna kita yang normal, sehingga mudah sekali inflamasi kalau kena gluten. Oke. Gitu. Jadi itu kadang-kadang reaksinya ada yang dia hiperaktif, ada yang reaksinya dia tambah makin susah fokus, ada yang dia itu sampai ada yang cerita saya itu anak saya itu jalannya tuh jinjit. Tapi begitu dia di treatment makan bebas gluten, dia jalannya jadi normal. Apa hubungannya ya? Nah, itu saya nggak tahu secara saintifik, tapi memang mereka punya spektrum yang beda-beda gitu. Jadi itu yang bikin saya kayaknya dulu udah sempat patah hati gitu kan, maksudnya nggak ada yang terima ini tepung singkong, tepung mokaf, tepung bebas gluten nggak ada. Tapi begitu ketemu terus ngomong, "Mbak, saya itu pakai tepung ini, kemarin saya coba bikin cookies, saya coba bikin ini, anak saya oke. Anak saya ada yang mohon maaf ya, anak saya sampai ada yang nggak ngileran lagi loh gitu, karena dulu dia susah banget cari kudapan gitu." Kemana-mana ya? Iya, ternyata memang macam-macam gitu. Dan waktu itu saya itu bikin karena sebenarnya tadinya juga buat anak saya kan masih dia masih MPASI. Saya biasanya bikinin dari tepung mokaf itu dia cuma ditambahin butter gitu kan, terus ditambahin parutan nanas, apel. Saya jadikan dia makanan finger food dia gitu. Tadinya awalnya untuk itu gitu. Jadi lebih lumer gitu, lebih enak, nggak pakai macam-macam gitu. Jadi itu akhirnya bikin semangat. Oh, ternyata pasarnya ada ya. Ngomongin gluten free ini pasarnya ada gitu. Dari produk tepung akhirnya berapa tahun tuh masih fokus di tepung aja? Jadi kita tuh suffer 5 tahun. 5 tahun tepung aja nih? Tepung aja. Wow. Sampai berdarah-darah banget deh. Dulu itu 5 tahun karena kita cuma fokus, kita pengen satu substitute terigu, mencari pasar-pasar itu. Tapi itu kan niche banget ya, niche market banget. Berapa banyak sih orang yang ngerti gluten free at that time gitu. Jadi dari 2013 sampai 2016. Terus habis gitu yang ngerti gluten free, yang tahu manfaatnya itu nggak ada. Pernah tuh saya sampai kirim itu produk ke salah satu bakery gitu ya. Saya minta tolong salah satu admin saya waktu itu, coba kirim ini ke satu bakery gitu ya. Dia kirim hari ini tepungnya, besok dia datang, itu sudah ada di tong sampah di depan bakery itu. Lah kok gitu? Karena si orang ini tuh nggak ngerti manfaat gluten free, dan kedua nggak bisa ngolahnya. Jadi memang very tricky. Jadi mungkin ibu-ibu ini kalau misalnya cari resep gluten free sekarang gampang banget. Ada bisa cari di YouTube juga gitu gluten free resep, karena gampang banget. Kalau dulu tuh susah banget. Kenapa? Karena gluten free itu dia nggak pakai terigu atau gandum. Which is ketika ngolah-ngolah masakan gitu, Mas, itu kadang-kadang dia orang tuh ngerasa nggak bisa apple to apple. Biasanya kan kalau aku ceritain dulu ya. Jadi gluten itu adalah protein yang ada di dalam gandum atau terigu. Nah, selama ini kalau kita makan pizza, makan roti, itu kan kalau dicubit kenyal, enak banget gitu kan. Itu sebenarnya yang disebut glue-nya
gitu. Nah begitu beberapa orang yang biasanya tadinya terbiasa menggunakan terigu protein tinggi gitu ya, dia merubah resepnya menggunakan gluten free, kadang-kadang dia itu teksturnya beda. Jadi dia lebih crumbling gitu ya. Terus habis itu kadang-kadang murcui gitu. Kadang-kadang nggak bisa. Jadi mereka langsung kayak skeptis. Ah ini kayak nggak enak nih. Kayak nggak bisa, nggak laku deh aku jualan kayak gitu. Jadi mereka tuh langsung desperate. Nah waktu saat itu adalah itu tadi bakerynya kayak ini produk apa sih ini? Nggak bisa dipakai nih. Bikin kue aja nggak bisa, bikin cake aja nggak bisa, buang aja gitu. 2013-an itu ya? Ya itu sekitar 2014-an lah ya. Terima kasih untuk Cairo Food yang sudah mensponsori podcast kali ini. Cairo Food menyediakan berbagai macam bumbu dan rempah internasional dan sudah dipercaya oleh banyak hotel dan juga restoran di Indonesia. Nah, kabar baik untuk kalian para pengusaha kuliner maupun chef yang membutuhkan bumbu dan rempah berkualitas. Kalian bisa mendapatkan sampel bumbu dan rempah secara gratis hanya dengan mengklik link yang ada di deskripsi. Nanti Cairo Food akan mengirimkan sampel tersebut untuk usaha Anda. Nah, sekarang kita lanjut lagi yuk dengerin obrolan yang seru ini. Berarti 2014 tuh belum semua bakery itu ngerti soal gluten free. Betul Kalau sekali. kita ngomongin sekarang, udah mulai. Betul. Adalah yang gluten free, ini apa, walaupun nggak banyak banget gitu kan. Karena satu harga lebih mahal pastinya. Terus nggak semua orang mencari itu gitu kan. Yes. Tapi edukasinya at least sekarang udah orang mulai aware lah. Even aku yang nggak nggak punya gluten intolerance gitu ya, Iya betul. atau dairy dan lain-lain, aku kayak mau coba karena aku pernah nonton dengerin podcast di luar, aku lupa nama dokternya siapa, tapi itu kayak pakar imunitas. Jadi katanya dia itu kalau orang-orang yang punya masalah tertentu, cobain deh diet sebulan aja buat reintroduce. Jadi kayak setelah 1 bulan, enggak sih, aku lupa 2 bulan, 3 bulan, dia bilang nanti boleh lagi makan, tapi pelan-pelan. Iya. Jadi Detox gitu kan. detox lah gitu Ya. prosesnya. Tapi itu untuk orang yang emang gak ada masalah. Lihat deh perubahannya. Nah, tapi kalau emang orang yang punya masalah dengan gluten dan lain-lain, ya otomatis harus cari alternatifnya kan. Betul. Kayak gitu. Tapi gini, aku dulu pernah ngobrol di podcast juga di sini sama Felix Zulhenry. Nah, beliau bilang, aku nanya gini, kan dari dulu juga tepung udah ada, kenapa tiba-tiba jadi masalah sekarang? Nah, menurut dia, teorinya adalah itu juga karena semprot-semprotan itu loh, yang pestisida, herbisida. Jadi kan tepung gandum itu kan katanya dikeringinnya pakai herbisida gitu kan. Gitu ya. Iya, jadi itu juga menyumbang problem menjadi lebih orang jadi lebih glutennya tuh lebih intolerance gitu loh. Gitu. Nah, tapi oke, kita skip part itu gitu ya. Science nanti takut salah dihujat netizen nanti. Nah, part berdarah-darah tuh maksudnya gimana? Saldo habis kah atau gimana? Iya, jadi bener banget itu tadi ya. Karena dulu kita mikir ada time juga yang spesifik gluten free itu nggak banyak gitu kan. Jadi bayangin aja 5 tahun waktu itu saya itu jualan tepung, yang nerima itu cuma spesial gitu, orang-orang yang berkebutuhan khusus. Saat itu juga udah mulai banyak sih anak-anak orang-orang yang udah mulai paham bahwa sebenarnya gluten ini juga bisa bikin inflamasi. Contohnya eczema itu kayak gatal-gatal kayak gitu. Tapi sebagian kecil gitu. Jadi ibu-ibu, kebanyakan ibu-ibu muda gitu yang anaknya kebetulan seusia saya gitu tiba-tiba eczema, nggak bisa makan. Ternyata dicek dia alerginya bukan susu, bukan ikan, ternyata gluten gitu. Jadi saat itu. Tapi kecil banget. Tapi kan kita mesti hidup ya gitu kan. Jadinya ada part sampai kita tuh mau tutup sebenarnya di tahun kelima. Kita produksi 1 bulan itu masih ada 5 ton dan suami sampai ngomong ke pegawai, kayaknya kita cuma punya modal adalah tepung. Kita cuma punya modal tepung. Kita tuh nggak mungkin bisa bayar teman-teman di sini yang sudah bantu ngupasin singkong, udah bantu ngeringin singkong. Waktu itu singkongnya kita masih ngerjainnya semua pakai manual ya, gitu kan. Terus sampai akhirnya kita punya inovasi, gimana kalau kita bikin produk turunan. Akhirnya produk pertama kita waktu itu kita bikin noodle. Tapi habis setelah noodle kita bikin produk cookies. Disitulah baru ternyata di Indonesia ini yang mau makan sehat banyak, tapi nggak mau baking, tapi nggak mau masak
gitu. Jadi akhirnya dari cookies itu, cookies pertama kita bukan yang ini, yang kesukaannya Mas Watin, yang Blackmon itu. Ya, itu ya, enak. Itu cookies pertama kita, dan setelah dia lahir jadi mudah orang untuk mengenal makanan gluten free. Dan ternyata banyak orang yang sudah kenal gluten free, yang udah pernah keluar negeri, dia tuh udah punya skeptis gitu loh, bahwa makanan gluten free, makanan bebas terigu itu yang nggak pakai tepung-tepungan tuh nggak enak. Gitu, karena mostly produk ya kebanyakan itu kalau yang gluten free, bebas gluten tuh udah rasanya nggak enak, agak keras, terus banyak artificialnya gitu, jadi dia nggak enak. Kenapa? Karena di sana nggak ada tepung singkong. Mereka tuh campur-campur dari tepung jagung, dicampur sama tepung tapioka, tepung beras segala macam, jadi rasanya tuh nggak bisa oke gitu. Tapi aku bener-bener mau kasih real testimoni. Ini guys, sumpah ini nggak di endorse, nggak dibayar. Beneran untuk produk yang gluten free, untuk sebutnya apa? Cemilan ya. Cemilan ya. Snack. Ladang 5 ini yang favorit aku. Wah, thank you. Beneran. Apalagi yang Blackmon, kayaknya nggak ada yang gagal deh. Blackmon cheese itu juga enak. Kalau ini kan karena dia ada kayu manis dan rempah-rempah ya, mungkin nggak semua orang suka betul. Tapi aku nggak ada masalah. Cuman kalau disuruh pilih favorit, yaitu yang Coklat. Blackmon cheese sama yang ini nih. Black Tin ya. Ini karena tipis gitu kan. Dan aku berpikir rahasia suksesnya, ini asumsi aku sebagai orang awam ceritanya nih. Aku orang luar nih. Aku ngerasa kenapa Ladang 5 itu sukses, karena produknya emang enak. Jadi terlepas gluten free lah, dairy free, nggak peduli lah, yang penting rasanya enak. Dan ini beneran enak. Jadi kalau gluten free tapi rasa nggak enak juga orang kayak males. Dan ini kan artinya apa? Bisa diterima sama semua kalangan. Dan harganya nggak jauh beda. Nah, ini menarik. Kenapa harganya kok bisa nggak jauh beda? Jangan-jangan masih ngupasin singkong ya? Jadi ketahuan. Terus bikin produk, tiba-tiba ada idenya. Tadi katanya modalnya udah hampir habis. Terus untuk beli mesin dan lain-lain gimana? Dulu waktu itu kita manual loh. Jadi benar-benar cookies ini nih, yang Blackmon ini, yang favorit itu, kita roll gitu, terus kita cetakin tuh bener-bener pakai cetakan. Jadi modelnya itu, modelnya kekuatan manual, tangan. Bener kan? Tapi sekarang udah pakai mesin. Sekarang udah pakai mesin. Dan oven pun juga pakai oven rumahan itu loh. Oven rumahan itu, bahkan vakumnya itu masih dulu kita vakum, malah kita nggak pakai pengawet kan. Dulu itu mungkin kalau udah ada customer Ladang 5 di sini, dulu 6 bulan doang kita expire date-nya. Karena kita vakumnya kayak beli yang di toko itu loh, yang murah 900 ribuan itu. Betul, dia vakum. Terus kita masih stikeran, bener-bener masih stikeran dulu. Jadi itu tuh asal muasalnya, jadi nyetakin dulu. Nah, modalnya dari tepung, terus kita rubah jadi cookies, diputar terus sampai sekarang. Resep awal si Blackmon tuh siapa yang bikin? Jadi resep awal Blackmon tuh ya sharing ya. Kebetulan ya pasti ada tim kita juga waktu itu yang bantuin resepnya si Blackmon ini gitu. Jadi ya, tapi R&D utama yang ngetes itu adalah anak-anak. Jadi setiap produk Ladang 5 itu anak-anakku harus suka dulu. Nah, ini anak kandung atau anak kerja? Anak kandung. Oh, anak kandung. Karena aku juga kayak anak-anak tuh masa anak kantor gitu. Anak yang mana nih? Anak kandung dulu harus suka, karena kan dia sesuai umurnya ya gitu. Jadi kalau anak yang pertama waktu itu 10 tahun dan yang kedua 8 tahun gitu, dia nyobain dulu. Jadi waktu dia umur 10 bulan aja dia udah suka gitu. Udah aku kasih nih, oke nih, berarti anak aku aja suka, berarti anak Indonesia lain pasti suka lah, kayak gitu. Belum tentu, siapa tahu anaknya bikin ibunya seneng. Berarti anaknya jujur ya. Iya. Aku juga gitu sih kalau sama ibu masak ya. Kalau misalkan gak enak, aku bilang gak enak gitu kan. Kalau enak, enak-enak banget gitu. Iya gitu, karena anak tuh parameter sih. Karena anak yang pertama juga bukan yang semua suka gitu. Jadi kalau anak ini berhasil, berarti anak lain tuh tesnya oke gitu. Semua sih, selain cookies, kita juga punya pasta, itu parameter anak. Kebetulan anak aku suka yang cheese, dia savory semua. Terus anak yang kedua suka yang sweet, jadi bikin pancake. Dan setiap dia bekal sekolah itu bawanya itu gitu. Nah, ngomongin pasta, aku juga cobain makaroni ya itu ya sebutnya. Oh iya, makaroninya Ladang 5 mereka bikin juga ternyata, guys. Jadi ketika aku bikin, aku hampir nggak bisa ngebedain. Hampir. Jadi saking kayak ini enak loh gitu loh. Terus aku ngebandinginnya sama produknya yang Amerika sama juga. Itu hampir ini, malah yang menurutku yang
itu nggak enak karena dia terlalu tipis. Kalau ini dia agak tebal, jadi kayak agak kalau direbus tuh masih al dente gitu loh di rebusannya itu. Jadi kayak pas banget gitu loh. Cuman aku nggak tahu kenapa kalau di ladang 5 tuh sama mie-nya aku kurang cocok. Karena Mie-nya gluten free. Nggak tahu bumbunya atau karena apanya, tapi semuanya sisanya produknya enak-enak banget. Oke, thank you. Itu suatu hal yang harus dibanggakan ya, karena nggak semua orang bisa bikin produk yang enak gitu. Kebetulan itu memang jadi satu parameter kita. Tadi kan ngomongin soal seperti disinggung, kok bisa harganya murah-murah gitu? Memang. Nah, kenapa? Kalau comparing dengan produk luar yang gluten free, produk kita tuh hampir separuh harganya dari harga produk luar gitu. Karena kita punya misi gitu. Sebenarnya makan sehat tadi kan kita ngomong ya, it's not just about gluten free aja gitu. Satu, kita ngedukung ketahanan pangan Indonesia karena pakai singkong yang tumbuh di Indonesia. Terus yang kedua juga kita kandungannya selain gluten free kita pengen banyak nutrisi di dalamnya, makanya juga ada kandungan almond, gula kelapa dan segala macam. Tahu sendiri isu diabetes ke anak-anak sekarang seperti apa gitu kan. Anak kecil udah pada cuci darah itu kayak ngeri banget gak sih? Itu kan kita sedih banget apalagi kita juga punya anak gitu kan. Nah, itulah kenapa kita tuh punya misi sebenarnya makan sehat ini bukan privilege. Harusnya semua snack bisa diakses. Sehat, makan sehat, noodle sehat, pasta sehat. Itu nggak privilege-nya beberapa orang gitu. Kita pengen seluruh Indonesia bisa mampu membeli gitu. Makanya sebisa mungkin kita harus mass production sehingga harganya bisa turun dan bisa diabsorb sama seluruh masyarakat Indonesia. Itulah kenapa gitu. Oke. Aku mau protes. Oh iya? Kita protes depan orangnya langsung, ownernya. Kenapa rasa varian snacknya masih sedikit? Aku pengen lebih banyak lagi, biar ada pilihan yang lain. Oke, doain ya setiap tahun launching. Bikin dong yang banyak. Boleh. Tapi emang ada maksudnya atau kayak gimana sih kadang kayak, kalau belum puas R&D-nya nggak usah di launching deh misalkan. Atau gimana nih, kenapa rasanya masih nggak terlalu banyak? Yang pertama sebenarnya meskipun kita itu sudah 11 tahun masih belum merata distribusinya. Jadi memang secara distribusi kita rapatkan dulu untuk produk-produk existing yang sudah ada. Baru nanti pelan-pelan ketika distribusinya merata kita akan tambah varian gitu. Tapi sebenarnya kita memang tiap tahun selalu ada launching new varian sih. Aku kurang nangkep distribusi masalahnya di mana? Kita kalau nemuin produk ladang 5 karena ini produk spesifik hampir tidak, misalnya gini. Beda lah ya sama mass production produk gede-gede tuh. Ya. Produk kita ini kan belum banyak ditemukan di mana-mana gitu. Jadi itu yang jadi PR pertama kita. Kalau tadi dari mimpi kita pengen seluruh masyarakat Indonesia bisa membeli produk sehat dengan mudah dan lebih efisien, ya distribusi kita harus titik-titiknya oke gitu. Jadi memang harus titik distribusinya kita rapetin dulu. Paling enggak misalnya 2 km di Jakarta bisa nemuin produk ladang 5 dulu gitu. Oh, radiusnya. Misalnya begitu distribusi radiusnya. Berarti fokus sekarang mana? Pulau Jawa atau gimana? Pulau Jawa. Kebetulan selama ini kan kita ini sebenarnya produk online loh awalnya berangkatnya. Jual online. Pandemi juga jual online. Baru sekitar 2 tahun terakhir kita fokus masuk ke dalam offline store atau toko-toko retail. Nah, nanti kita akan tanya sebenarnya jualan di supermarket untung nggak sih? Nanti jangan dijawab. Oke. Terus akhirnya rilis produk sampai sekarang bisa punya produk yang turunan dari tepung itu. Tapi kalau sekarang nih masih jual tepung itu nggak? Yang pure-nya nih? Masih. Justru tepung itu menjadi, saya mungkin mau ceritain juga tips buat teman-teman yang lagi mulai bisnis. Ketika kita bangun bisnis yang niche kayak gini gitu, satu-satunya jalan adalah menjalankan engagement dengan komunitas gitu. Gimana? Nah, jadi waktu dulu kita punya tepung, sampai sekarang itu loyal customer kita itu tepung mokaf ini nggak beralih gitu. Mereka hampir lebih dari 6 tahun menggunakan tepung mokaf. Kita sering melakukan yang namanya baking class. Kita kerjasama dengan artisan-artisan chef yang memang dia itu sudah pakai produk kita saat itu untuk ngajarin lebih banyak ibu-ibu lagi gitu. Jadi kita sering baking class ke komunitas, online class, terus ke komunitas-komunitas yang healthy gitu. Kita bikin kelas-kelas kayak gitu. Akhirnya mereka jadi kenal tuh gitu. Karena kan kita bukan bukan produk yang duitnya banyak yang jor-joran ngiklan apa-apa. Jadi engagement yang kita jalankan tuh adalah masuk ke komunitas-komunitas. Komunitas ya. Betul. Oke. Aku akan tampung pertanyaan tersebut.
untuk biar kita masih terarah gini. Karena aku ngerti nih kalau ngomong owner sama owner tuh bisa lompatnya kemana-mana kan. Karena emang seru. Aku kalau nggak ngerem juga udah mau nanya terakhir aja nih gitu kan. Okay. Seru banget itu ya mengenai marketing. Aku mau nanya soal nanti pameran, soal ini online cooking class dan lain-lain. Nah, kita mundur lagi sedikit gini. Ini kan harusnya kan berdua sama suami. Iya. Nah, bagi tugasnya gimana sih kalau sama suami? Dia yang ngupas singkong. Dulu. Kebetulan dia yang ngurusin produksi. Jadi ngurusin produksi operasional kantor, dia yang lebih banyak involve. Saya yang bagian jualan. Marketing dan salesnya, betul. Oh, biasanya tipikal Indonesia gitu biasanya ya. Istri megang uang, suami yang di belakang gitu ya. Iya betul, dia yang ngurusin produksi. Karena kan kalau ngomong ke petani gitu ya, ngurusin di belakang itu kayak dia lebih jago gitu bargainingnya. Akur nggak sih kalau kayak gitu? Wah, ini sebenarnya YouTube gosip atau gimana? Ada masalah nggak sih kalau suami istri gitu biasanya kalau bisnis bareng? Ada, pasti masalah itu ada. Orang nggak suami istri aja sekantor pasti juga kadang-kadang ada gesekan gitu. Cuma ya selalu ada lah masalah itu ada, apalagi kalau beda pendapat. Iya. Apalagi saya marketing di situ di-push dijual. Ini barang sudah banyak. Kamu ini doang gimana improvisasi untuk salesnya itu kita seprofesional itu bahkan gitu. Oke, kebayang. Jadi cuma memang kita selalu balik ke goal kita seperti apa gitu. Jadi selalu dibalikin. Oh iya sih ini nggak ada yang salah benar gitu kan. Cuma beda pemikiran tapi tujuannya sama. Ibarat kita sama-sama mau ke Monas, cuma yang satu lewat tol, yang satunya lewat dalam gitu, sama-sama mau ke Monas. Tapi kan sebenarnya udah ngatur ini ya. Jobnya masing-masing, tapi tetap masih bisa ada hal-hal yang seperti itu gitu ya. Oke. Tepung gluten free kan nggak cuma singkong. Betul. Ada apa aja sih selain singkong? Jadi sebenarnya ini yang orang nggak ngerti. Semua tepung di Indonesia yang tumbuh di Indonesia atau diolah menggunakan di tanah Indonesia itu semua gluten free. Jadi kita tuh punya beras yang tumbuh di Indonesia. Selain singkong, ada yang namanya Garut. Garut tuh itu nggak sih yang kayak tepung ubi lah. Iya, ubi Garut. Ubi ungu, porang, ganyong, semua itu tumbuhnya di Indonesia dan itu semua gluten free. Cuma yang namanya gandum, yang biji-bijian yang kadang-kadang teman-teman makan jadi oat, itu yang sebenarnya nggak tumbuh di Indonesia. Semua terigu tidak tumbuh di sini nih, di Jakarta nggak tumbuh, di Bandung nggak tumbuh, di Jawa Timur, di Surabaya nggak tumbuh, di NTT di mana nggak tumbuh. Gandum tuh hanya tumbuh di negara 4 musim gitu kebanyakan. So itulah semua tepung di Indonesia sebenarnya gluten free. Hanya saja secara fungsi yang mereka berbeda-beda. Jadi nggak bisa tuh dengan single ingredient menggunakan tepung Garut aja atau tepung sagu aja bikin produk cookies atau produk cake. Jadi dia mesti di-combine. Lah kalau si ini kan tepung itu, singkong, mokaf. Ya. Tepung mokaf singkong ini itu bedanya. Kalau menggunakan tepung mokaf singkong, dia bahkan bisa single ingredient untuk digunakan membuat cookies. Itu maksud aku, single ingredients, sedangkan yang lain harus campur-campur. Betul. Kadang aku dulu pernah waktu itu aku lupa project apa gitu ya. Jadi aku harus bikin makanan atau apa yang gluten free. Cuman aku bingung nih, aku udah campur ini kok kayak nggak dapet gitu loh. Mungkin dulu kayaknya belum kenal ladang 5 kayaknya. Tapi ini cocok nggak sih untuk semuanya atau ada hal-hal yang nggak cocok? Karena aku lihat karakternya kayaknya yang kering-kering ya. Betul. Jadi memang itu tadi yang saya sempat ceritain. Gluten itu macam glue gitu ya. Kalau kita bikin yang pastry, bikin yang dicubit makin chewy, dia itu butuh tepung protein tinggi atau butuh gluten yang tinggi gitu. Nah itu sebenarnya yang jadi challenge. Kadang-kadang produk gluten free itu nggak bisa bikin jadi bread. Bread yang putih-putih, yang kebanyakan BTP, bahan tambahan pangan yang selalu kita bekelin ke anak-anak setiap pagi. itu kan warnanya putih, banyak bahan tambahan pangan dan banyak tinggi gluten sehingga dia lebih chewy. Itu yang sebenarnya jadi tantangan buat orang-orang yang penderita intoleran gluten. Diolah, dicernanya susah, inflamasi gitu, bikin dia jadi sakit perut apa. Itu yang bikin itu. Nah, itu aja yang membedakan. Biasanya kalau mau bikin bread itu teksturnya nanti dia seperti European bread gitu yang banyak bolong-bolongnya. Itu biasanya. Jadi teksturnya agak lebih keras dan lebih crumbling aja sih. Kalau pakai tepung mokaf akan seperti itu gitu ya.
Dan memang kalau untuk bread itu challenge-nya memang harus dicampur dengan beberapa tepung lain. Nah, ini untuk bahan baku singkong berarti dari petani langsung atau dari perusahaan udah dimaklonkan atau di outsource atau gimana nih kalau sekarang? Jadi sekarang, nah ini juga yang membedakan antara tadi pertanyaannya, apa bedanya tepung mokaf sama tepung yang tadi dikeringin, digaplek, atau tadi tepung singkong yang cuma dikeringin. Nah kalau tepung mokaf ini kan difermentasi, modified cassava flour, difermentasi gitu. Nah dia harus itu sangat fresh. Jadi panen sekarang maksimal 2 hari harus dia diolah. Kalau enggak ada sianidanya singkong itu yang hitam-hitam. Nah, Gitu sianida. kan. Itulah kenapa kita harus langsung bekerja sama petani. Gitu. Jadi kita nggak ada yang namanya kita maklon keluar sudah jadi tepung terus kita tinggal ngegiling singkongnya, enggak. Jadi kita itu develop ke petani. Kita kasih kita tuh kebetulan itu tadi yang tugasnya suami saya itu yang dia develop ke lahan-lahan gitu ya, develop lahan-lahan. Terus habis gitu dia kerja sama petani kita kasih bibit, kita kasih bantuan penyuluhan. Setelah nanti dia berhasil, kemudian nanti kita akan serap gitu. Jadi harus langsung gitu betul, ya. Betul. Jadi memang kita harus fresh from the land. Berarti kalau singkong-singkong yang yang udah di pasar nggak bisa. Kita sebagai konsumen umum aja, berarti udah nggak bagus dong, karena sianidanya akan tinggi. Makanya kalau makan singkong yang akhirnya direbus atau direbus, dilihat kalau sudah ada item-itemnya itu berarti udah dari sianidanya. Dia harus dicucinya sangat bersih sih. Dicucinya sangat, effort cucinya agak bersih, terus dikupasnya agak dalam gitu supaya nggak timbul hitam-hitamnya itu. Sianida itu ya? Iya betul. Oke, nah ini menarik nih. Aku berapa minggu yang lalu aku baru pulang dari Australia. Di sana tuh kita kayak belajar gitulah, riset gitu. Terus di sana produk Indonesia keripik singkong itu laku banget ternyata di Australia. Tapi sama pemerintah Australia di-ban. Kenapa? Karena kandungan sianidanya yang tinggi. Nah, sampai tuh kayak dicari tahu gitu kan. Kenapa sih masalahnya di mana gitu kan? Ternyata kan memang dari singkongnya ya. Artinya bukan perusahaan tersebut ngasih sianida, bukan dari singkongnya. Tapi kan pertanyaan selanjutnya adalah kenapa bisa sianidanya tinggi di atas ambang batas wajar atau batas normal gitu ya? Aku baru tahu nih yang soal dia itu harus fresh langsung gitu ya. Aku sempat berpikir apakah karena varietasnya berbeda atau mungkin tanahnya yang berbeda gitu ya. Yang aku tahu adalah singkong itu kenapa orang zaman dulu ya singkong itu dibikin tape. Ternyata proses fermentasi tersebut merubah sianida tersebut, sehingga aku logis nih, oh berarti tepung mokaf itu bagus karena sianida yang ada di singkong itu entah hilang atau berkurang atau apa jadinya normal dan oke buat dimakan gitu. Dan singkong yang pahit itu berarti singkong yang ada sianidanya tinggi gitu. Dan yang hitam-hitam tadi itu ya. Iya betul. Oke. Jadi memang ketika difermentasi itu dia merubah teksturnya gitu, termasuk menghilangkan dicuci bersih, terus difermentasi menghilangkan sianida di dalamnya. Fermentasinya pakai apa? Enzim culture. Oh bukan ragi atau bakteri gitu? Iya, tapi ya dia pakai plant base gitu. Pakai plant base. Iya. Difermentasi itu berapa lama gitu? 24-48 jam. Oh, baru dikeringin? Betul, baru dikeringin, kemudian baru tepungin. Nggak ada proses-proses lagi yang aneh-aneh nggak mungkin? Nggak ada. Tambahan pangan gitu nggak ada? Nggak, jadi kan kalau dia memang natural itu, makanya kalau tepung mokaf yang baik tuh kadang-kadang warnanya dia memang nggak terlalu white gitu kan. Karena kan ini kita varietas singkongnya kan dari macam-macam gitu kan. Karena singkong tuh ada yang warna kuning, ada yang warna apa gitu. Jadi kadang-kadang suka customer komplain, kok warnanya kuning? Ya iyalah kita nggak pakai pemutih betul. gitu. Karena kalau makan roti putih banget itu coba tanya gitu, kok rotinya bisa seputih baju saya gitu kan? Kenapa gitu? Oke. Kalau limbah gimana, limbah singkong? Nah, jadi ternyata menarik ya, singkong ini itu sebenarnya termasuk satu umbi-umbian yang dia mulai daun sampai kulitnya tuh ada manfaatnya. Gitu. Jadi kita pernah tes kan daunnya singkong itu tinggi B12 sebenarnya. Jadi kalau pada vitamin B12. Jadi kalau pada suka makan nih habis Jumatan gini terus daun makan masakan Padang pakai daun singkong itu dia tinggi B12 gitu. Oh, di Surabaya juga gitu habis Jumatan makan nasi Padang ya. Di sini juga.
Di sini juga. Ya itu. Terus habis gitu batangnya selalu bisa kita jadikan bibit baru gitu kan. Terus habis gitu singkongnya bisa kita gunain macam-macam. Kulitnya itu biasanya kita jadiin bisa jadi pakan ternak kalau dikeringin, dan air fermentasinya itu bisa jadi kayak kita fertilizer gitu, kita jadiin pupuk. Air rendemennya gitu. Jadi kita bisa jadikan fertilizer juga. Tapi maksudnya dijual lagi atau enggak, dikasih digunakan kita sendiri. Buat si petani-petani itu. Iya, betul. Oke. Nah, kalau si kulitnya tuh biasanya kita keringin terus kita kasih ke diambil sama yang punya peternakan. Betul. Jadi zero waste nih ya. Ya, seperti itulah ya. Oke. Ada yang 5 nih. Sekarang apa sertifikatnya nih yang udah dikantongin? Yang jelas semua produk kita alhamdulillah sudah BPOM semua. Keren. Gitu. Terus sekarang kita baru tepat tahun ini kita dapat gluten free certification. Ada sertifikatnya? Iya, jadi itu international certification. Tapi memang kalau kayaknya di Indonesia nggak banyak perusahaan, mungkin bisa dibilang kita yang pertama tuh yang dapat gluten free certification. Udah ditaruh di sini belum nih? Belum, karena ya? Ini masih batch yang ini kan. Ini kita baru dapat 2-3 bulan lalu lah ya. Oh, jadi belum ditempel lah ya. Yes. Oke. Itu ada gluten free certification, itu di mana itu certified bahwa seluruh produk yang kita produksi itu benar-benar 100% bebas gluten, nggak ada kandungan gandum dan terigu. Sehingga setiap supplier nanti kalau Kairo masuk ke kita harus dites tuh ada gandum atau terigunya apa enggak gitu. Oke, jadi di tesnya begitu requirement-nya ya. Betul. Dari apa, Amerika? Iya, jadi ada itu sebenarnya sertifikat itu dibutuhkan di Amerika. Tapi karena di sini ada lembaganya yang bisa mengaudit, kita ambil lembaga yang audit di sini. Oh, ada di sini ya? Ada lembaganya bisa mengaudit. Tapi itu emang boleh ditaruh di kemasan? Boleh ya? banget. Kan ada aturan-aturannya gitu ya, kalau nggak salah kayak kalau apa nggak boleh gitu sama si BPOM. Boleh kok. Sebenarnya gitu. Selama kan kita punya hasilnya, bukan bisa dibuktikan. Tipu-tipu. Iya, benar-benar bukan cuma klaim-klaim doang kayak gitu ya. Betul. Nah, terus udah sertifikat itu, kalau organik klaim nggak sih kalau Ladang 5? Kebetulan gini, kita itu pengen jadi honest brand. Iya. Banyak orang yang mungkin ada yang produsen yang di luar kita yang dia klaim organic flour gitu. Nah, kita ngerti aja untuk sebuah plantation organik ini butuh waktu 2-3 tahun sebenarnya. Kebutuhannya untuk bisa dia certified organik. Fully organik ya? Iya kan, seperti itu. Itu satu. Terus kedua, petani-petani kita ini kadang-kadang masih, karena saya itu butuhnya banyak, saya nggak bisa semua petani itu dapat certified organik gitu. Meskipun penanaman singkong itu tidak usah menggunakan yang namanya pestisida. Jadi sebenarnya dia itu secara natural organik. Cuma memang petani-petani kita ini tidak semuanya melengkapi sertifikat organik, tapi itu akan jadi pipeline kita. Kita akan ke depannya membantu mereka untuk bisa dapat organic certification. Tapi penting nggak sih dapetin organic certification untuk di Ladang 5? Indonesia mungkin jadi added value, tapi kalau di luar negeri itu dipertimbangkan. Buat ekspor ya? Betul sekali. Oke, terus ada sertifikat apa lagi nih? Terus yang kedua untuk yang kayak produk ini produk ini dan produk tepung itu kita sudah teskan low glycemic index. Jadi dia sudah mendapatkan bentuknya bukan sertifikasi tapi uji lab test bahwa dia lebih low glycemic index, jadi aman dikonsumsi untuk penderita diabetes. Nggak semua orang ngerti, tolong jelaskan apa low GI itu? Low GI, low glycemic index itu adalah dia jadi kita punya parameter kadar gula darah. Kalau di bawah batas tertentu itu dia tidak menyebabkan gula darah cepat naik. Itu bisa disebut low GI, kerennya. Bahasa ininya mungkin nanti pasti banyak yang bisa bantu saya tuh. Bahasa Indonesia ya, jadi tidak menyebabkan gula darah melonjak cukup tinggi. Sehingga kita kalau makan produk yang khususnya yang pamberry dan tepung, itu dia kan gula darahnya kalau menggunakan itu stabil gitu. Tidak spiking lah. Spiking langsung gitu. Okay. Ngurus sertifikat di Indonesia ribet gak sih? Gimana menurut Mas Fatin? Harusnya ribet sih. Kalau bisa gampang kenapa harus Kalau bisa ribet kenapa harus gampang, Mas? Kebalik gitu ya, kan? salah ya. Oke ya. Kalau bisa ribet kenapa harus gampang? Benar. Ya begitulah ya. Begitulah ya di Indonesia ya. Itulah kenapa kita sebagai UMKM susah tumbuh kelihatannya ya. Benar. Mimpi aku tuh salah satu kenapa aku tadi tanya kenapa aku bikin podcast itu adalah mimpinya adalah gimana caranya kita bisa mengubah regulasi di Indonesia. Harus punya power dulu nih. Jadi kita para owner ini gitu ya. Terus ada medianya, ada wadahnya khusus yang bisa menyuarakan apa yang sering dikeluhkan oleh para pengusaha di Indonesia. Regulasi. Betul.
gitu. Beda banget regulasi di Indonesia sedangkan di luar gitu. Untuk kita bisa ngeklaim gluten free, itu sebenarnya di Indonesia belum ada parameter tepatnya. Oh, ininya ya kayak parameternya apa? Iya parameter ya, mungkin SNI angka berapa atau ISO-nya berapa kayak gitu. Ngerti. Kemarin sih kita kalau mau gluten free itu parameternya masih di natrium sih malahan. Kayak gitu. Sama kayak ini tahu nggak? Arsenik. Oke. Ya, kan arsenik paling banyak di beras. Tapi kan nggak ada parameter arsenik untuk di beras. Pengujian. Iya. Kan bingung. Terus aku sempat cari tahu, ini masih 2000, aku lupa 2019 apa 21 itu ya. Itu laporan dari BPOM. Jadi di Indonesia itu masih belum ada alat untuk menguji arsenik yang sesuai dengan standar. Jadi udah kemajuan nih bikin standar. Tapi alat yang sesuai standarnya nggak ada. Ya sama juga bohong. Sama juga bohong gitu kan. Ya hopefully lah makin maju ke depannya. Makin mudah lah kita untuk jualan produk sehat. Karena kita tuh saingannya nggak cuma produk Indonesia, produk-produk dari impor, produk Thailand tuh healthy, klaimnya gampang, harganya murah. Kalau dia ekspansi ke Indonesia, kelar lah udah kita yang jual produk-produk healthy dan produk-produk yang unik-unik seperti kita. Benar. Teman-teman juga banyak sih yang ngeluh kayak mau ekspor rempah gitu keluar atau kemana, kalahnya sama Thailand, Thailand, Vietnam, negara-negara itu gitu kan. Nah, selain yang tadi ada kepentok apa lagi nih di regulasi kira-kira? Kayaknya ribet nih nyusahin gitu. Yang jelas kalau regulasi itulah ya, yang mungkin kalau kita tuh ini sih ya, kerjasama dengan petani gitu. Itu juga salah satu bentuk yang kita most challenging juga salah satunya. Karena mostly petani-petani di Indonesia itu lihat siapa yang mau bayar lebih mahal gitu kan. Siapa yang mau beli lebih dulu, lebih cepat. Jadi meskipun dapat bantuan gitu kan. Nggak peduli ya? Kadang-kadang nggak peduli. Jadi memang sekarang sih kita sedang membenahi kerjasama itu gitu. Tahu nggak sih makanya kenapa ini aku pasti habis ini dihujat sih. Tahu nggak sih yang tengkulak itu yang dia ngasih uang duluan, ya kan? Iya. Akhirnya si petani itu kan jadi punya hutang kan? Iya. Mau nggak mau dia harus menjual dengan harga yang ditentukan oleh tengkulak. Nah ini case-nya kayak begini, kita udah kasih bantuan gitu kan, tapi tetap mau dia mau jualnya gimana. Jadi gimana, harus baik atau harus jahat? Serba salah. Iya, ya harus menjalin hubungan yang baik sih tetap. Karena sebenarnya kan kadang-kadang juga ada petani yang kayak, ini juga banyak kita ketemu sama petani yang dia juga malah skeptis dengan beberapa perusahaan. Oh kita udah nanam sayur, kebanyakan sayur organik gitu ya. Udah nanam sayur organik berapa lahan, ternyata nggak diserap, nggak ada yang nyerap. Iya, itu setuju. Itu juga banyak juga banyak gitu. Kasusnya. Jadi harus kita diskusinya baik-baik, dan kita tuh selain cuma ngasih bibit gitu kan, kita ada tim kita yang bantu penyuluhan. Kadang-kadang kita akan juga bantu bantuan yang lain gitu. Misalnya sekarang yang lagi kita mau kembangin, kita mau coba mereka supaya lebih produktif, kita kirim traktor ke mereka. Kayak gitu. Kita pinjamkan traktornya milik kita. Tapi mereka bisa menggunakan gitu, sehingga itu akan memudahkan mereka untuk meningkatkan produktivitas, sehingga panennya lebih cepat, kita bisa ambil lebih cepat. Kenapa? Karena singkong tuh sebenarnya 8-9 bulan loh, lama. Oh iya ya, lama ya. Makanya nggak bisa compare sama kenapa harganya mahal misalnya gitu ya. Kita itu singkong di Indonesia tumbuh 8-9 bulan. Untuk menjadi sebuah tepung. Ibu hamil ya? Oh iya bener ya. Iya. Samaan ya. 9 bulan. Baru anaknya lahir baru bisa panen singkong. Okay. Jadi ini baru menarik nih bahasannya. 8-9 bulan. Terus kemudian untuk menjadi 1 kilo tepung singkong itu butuh 4 kilo singkong. Oh 1/4 ya? Jadi 4:1 ya? Betul, 4:1. Oke, menarik ya. Karena kalau rempah biasanya 1/10. Jadi? 10 kilo jahe untuk dibubukin jadi 1 kilo. Oh gitu. Aku baru tahu kalau singkong itu dari 4 jadi 1. Iya. Kalau kita tuh ada angka skalanya gitu loh. Betul, iya, gitu, iya. berapa banding berapa. Oh ternyata 4 ya. Oke, ilmu baru nih. Terus. Jadi dari 4 kilo singkong dapat 1 kilo tepung. Nah makanya bisa bayangin kenapa sih kadang-kadang orang compare. Sedangkan kalau di compare dengan tepung gandum atau terigu, berapa banyak perusahaan di Indonesia yang sudah established bertahun-tahun dan dia sudah punya long term kontrak ngambil dari Middle East, ngambil dari Ukraine misalnya. Sempat loh kemarin waktu perang itu harga gandum meningkat,
Akhirnya banyak juga perusahaan yang ketok-ketok, mokaf gimana nih, harga mokaf gimana. Oh ya? Iya, karena Ukraine di bom itu kan di situ ladang gandum semua waktu itu. Benar. Gitu. Jadi dan itu sangat sehingga Indonesia yang sekarang ini banyak sekali konsumsi gandum dan terigunya. Someday kalau COVID happen misalnya dan kita nggak bisa import lagi, pasti akan kembali ke tepung-tepung lokal. Aku setuju sih, maksudnya di Indonesia banyak kok singkong bisa dimanfaatin jadiin tepung. Kenapa kita harus keluar? Betul. Tapi kalau dibandingin nih apple to apple gitu ya, harganya. Nah, Tepung terigu berapa sekilo? tepung terigu udah lama nggak beli. Mungkin sekitar 10 ribu kali ya. 12.000 mungkin ya. Ya. Oke. Lah, Tepung mokaf mokaf bisa 2 kalinya. 2 kalinya. Betul. Oh, ekonomiknya itu ya. Iya, Tapi kalau itu lebih yang sehat, memang. kenapa Betul, enggak? kenapa enggak? Dan kalau memang udah cukup mass production gitu ya, kita sudah makin mass production, penanamannya oke, hulunya ini kan kita hubungan sama hulu. Ya insya Allah kenapa enggak kalau kita bisa harganya jauh lebih lebih efisien. Iya, seperti iya. itu. Konten edukasi sih ya, mungkin bisa diperbanyak juga ya Mbak Nisa. Jadi kayak apa tuh gluten, manfaatnya apa, yang kesehatan gitu ya. Jadi orang lebih aware kayak gitu. Nah, kita lanjut ke marketing. Oh, oke. Saya tahu nih biasanya pada nunggu ini nih viewers nih ya, karena biasanya viewers kita tuh owner UKM. Oh, oke. Jadi mereka pengen belajar sesuatu dari yang sudah sukses. Oh, oke. Marketing. Oke. Ladang 5 tuh ngapain sih marketingnya? Ngapain ya? Aduh, panjang. Aku sempat ngeliat ini ya, kalau konten ada masak, Oh ya. konten resep-resep gitu ya, masak. Terus ada kelas cooking Masak. demo ya, kelas Iya. masak ya. Jadi yang pertama jelas ketika membangun bisnis pertama kali karena produknya ini produk dapur gitu ya, produk dapur, produk tepung banyak kan memang masak. Jadi aku banyakin ke komunitas untuk cooking demo gitu. Terus kemudian, nah waktu itu tuh momentumnya ketika yang belum banyak gluten free tuh banyak kirim sampelnya ke artis-artis. Jadi waktu at the beginning waktu belum ada yang main gluten free itu aku kirim sampel gitu, dan waktu itu kirim sampel di review Andin, di review. Dibayar kan? Enggak, waktu Gratis? awal enggak, gratis waktu gitu. awal ya. Sekarang pasti udah minta. Iya. Kalau sekarang langsung keluarin red card. Waktu awal tuh kan kayak mereka tuh biasanya dulu dikasih itu mereka enggak. Nah, ternyata kekuatannya adalah product driven. As long as teman-teman tuh punya produk yang enak, saya yakin nggak mungkin nggak laku dijual. Jadi waktu itu strategi saya tuh kirim sampel ke beberapa artis waktu itu ya 5 tahun lalu lah ya. Kirim ke artis, kemudian artisnya itu cobain, dia suka, dia posting gitu. Nah dari situlah ternyata Ladang 5 mulai dikenal dari banyak orang. Karena dia pertama kali ini apa nih, masih stikeran, packagingnya juga biasa. Dia coba tapi kok ternyata enak ya, aku jadi suka gitu. Oke, itu dulu ya. Itu dulu. ya. Itu dulu. Kalau sekarang pasti udah minta Nah, udah akhirnya rekam. karena sekarang ya tetap kita sama di digital itu adalah sarana yang menurut saya paling murah dan paling mudah, karena kan mumpung belum itu established di semua marketplace. Kita juga punya YouTube channel, tapi khusus resep-resep kalau mau dilihat Ladang 5 gitu. Terus kita juga punya di sosial media, tentunya juga bekerja sama dengan influencer-influencer, KOL dan segala macam ya, umum lah ya yang dilakukan seperti itu. Yang paling efektif apa nih? Sekarang atau dulu? Berat lagi pertanyaannya. Kalau sekarang saya jujur aja very dinamis, nggak selalu mega influencer itu berimpact langsung terhadap penjualan seperti itu. Tapi yang jelas maintenance honest review gitu. Kebetulan kalau kita tuh banyak kan mereka yang honest review nge-story, honest review untuk posting gitu. Karena saya bilang kekuatan utamanya bener kayak tadi katanya, product driven sih. Kalau produknya udah proof, jadinya akhirnya itu akan jauh lebih mudah marketingnya. Terus artis tadi itu ya, sekarang gitu ya, masih ini nggak sih, masih worth it nggak sih untuk bayar mahal ke artis gitu? Ada yang worth it, ada yang enggak. Depend on dari segmen artisnya siapa. Itu yang kemarin apa, Nagita ya? Oh kita pakai anaknya. Anaknya. Oh red cardnya beda ya. Tapi kan ada emaknya juga makan juga, ngeliatin kan? Buy one get one jadi ya. Iya, buy one get one, bener-bener. Efektif gak sih? Lumayan sih, so far lumayan lah ya. Ada peningkatan di titik-titik terutama. Nah ini juga banyak teman-teman yang kadang-kadang dia endorse, tapi dia tuh distribusinya susah ditemukan.
Jadi kalau di kita kemarin tuh kita rapatkan dulu distribusi karena kita masih early the beginning ini untuk di distribusi ke toko-toko. Jadi memang itu kenapa kita mesti boost dengan salah satu influencer atau mega influencer karena kita baru mulai nih di toko supaya cepat putarannya. Mending yang mega atau yang kecil-kecil mikro? Di-combine sih kalau saya. Di-combine ya betul. Yang mikro sekali ini berapa banyak? Mikro kita tiap bulan nggak banyak sih. Mungkin sekitar 30-50 ya. Itu harus rutin? Kita sih rutin lakuin sih. Rutin lakuin. Oke, jadi rutin setiap bulan cari ya. Beda-beda atau orang yang sama? Beda-beda sih. Ada yang beda. Tergantung biasanya kita evaluasi. Kalau memang dia oke gitu, kita kita lanjutkan. Kalau misalnya nggak oke, berarti kita mesti skip gitu. Tahu dari mana ini oke atau enggak? Dicoba. Bukan. Maksudnya impact ke penjualan atau enggak? Oke, kalau misalnya kita kebanyakan di yang artis-artis yang agak besar gitu, biasanya kita kasih kode voucher untuk langsung convert to sales-nya langsung ke marketplace. Online. Betul. Tapi kan nggak semua orang beli online, bisa aja dia beli offline. Itu dia sih yang kita kadang-kadang parameternya. Parameter itu memang kita agak susah ya untuk ngukurnya ya. Jadi kalau misalnya dia laku nggak di toko, biasanya kebetulan kalau kita ngelihat kayak kita kemarin yang campaign besar itu, kita diskusi ke beberapa SPG kita yang ada di beberapa toko, impact nggak? Oh iya Bu, impact, ternyata ada yang mau beli gitu. Kemarin lihat iklannya ini, kemarin lihat postingannya ini gitu. Salah nggak kalau aku ngukurnya gini? Misal gini ya, oke, aku spend misal gitu ya, sekian untuk artis A misalkan. Terus aku lihat nih setelah dia publish, let's say 1 bulan gitu ya. 1 bulan tuh penjualannya naik atau enggak misalkan. Itu fair nggak sih kalau ngetes seperti itu? Nggak fair, karena sebenarnya kalau kita ngomong iklan, sebenarnya kalau ngomongin posting kayak gitu sama aja sih ya. Kayak kita zaman dulu mainnya ngelihatnya di iklan TV kan nggak langsung bisa kelihatan gitu. Tapi yang lemah sekarang tuh karena Instagram tuh every day selalu ada new content. Kadang-kadang sekali nge-boom zut, itu orang suka lupa. Sehingga harus termaintenance terus dan merecall terus sih. Oh, jadi rahasianya itu ya, ada terus recall terus. Iya, kalau sekali nge-boom terus habis gitu nggak termaintenance ya akan orang-orang juga lupa ya produknya gitu. Kayak ini aja ya, kalau kita mau PDKT ke lawan jenis gitu kan, harus ada terus kan. Kalau seminggu ada seminggu enggak, lupa dia. Lupa. Betul sekali. Sama aja sama produk seperti itu ya. Oke. Aku dulu sempat ke KOL, cara ngetesnya gini, karena kebetulan produk aku udah ratusan. Jadi aku sengaja kasih yang nggak gitu jalan. Nah aku mau tes nih, kalau yang nggak jalan itu setelah itu jadi jalan, berarti oke nih orangnya nih. Ya. Make sense nggak sih? Bisa juga lah. Bisa ya? Gitu, bisa juga. Oke. Selain KOL sama artis, yang tadi cooking class, yang community tadi kan aku skip tuh. Nah, boleh lanjutin nggak? Silakan. Ya, jadi kita juga sering ngelakuin cooking class gitu. Jadi kita dengan beberapa artisan baker gitu ya, terus beberapa chef. Sekarang kita support dia tuh buat memang kita bikin sama komunitas kita. Kebetulan kita juga punya banyak komunitas. Ada komunitas Gluten Free Academy, ada komunitas baking gitu ya. Kita sering lakukan online cooking class seperti itu. Nah, sekarang ini yang kedua kita juga mulai masuk ke sport. Gitu, kita banyak support sponsorship untuk ngasih sampel-sampel produk cookies kita dengan varian yang lebih kecil. Jadi yang produk yang satu yang Black Moon ini kita buat jadi lebih kecil-kecil. Biasanya kita support ke teman-teman yang kayak di komunitas lari, ke komunitas Ponfit. Ini maksudnya apa? Dibagi gratis gitu atau gimana? Iya, untuk sampling. Di acara sampel. Apa? Orang lagi maraton gitu misalkan dibagi-bagi. Ya, biasanya kadang-kadang di respect-nya. Di respect-nya gitu kita kasih seperti itu, karena kan sebenarnya kalau orang mau olahraga dia itu kan butuh pre-workout meal kayak gitu, dan dia butuh makanan yang mungkin bisa maintenance, ada karbohidrat, ada energinya, dan sebenarnya produk kita itu bisa jadi komplement salah satunya lah ya untuk ngebantu mereka untuk persiapan sebelum workout. Aku kepikiran gini, kalau Mbak Nisa pede banget sama produknya, ini as idea ya. Kalau ya udah bagi aja produknya semuanya free benar-benar kan logikanya misalkan Indonesia ada 240 juta orang misal gitu ya, terus coba semua nih gitu kan, kan at least mungkin setengahnya gitu misalkan jadi suka, jadi tahu, jadi suka, jadi beli gitu. Idea kalau kayak gitu gimana? Mas disupport ya working capitalnya. Itu berarti harus kuat bakar duitnya kan? Iya dong, iya. Karena kan sama kayak startup, let's say kayak
itulah apa tuh yang ijo-ijo itu tuh apa sih Gojek ya kan, itu kan dibakar duit kan biar orang semua akhirnya coba terbiasa, akhirnya ya udah dia mulai tuh naikin harga. Even kayak GoFood sekarang aku kayak psikologinya gini, dulu masih kan subsidi ya, diskon lama-lama diskonnya hilang tapi ongkirnya masih murah. Nanti lama-lama ongkirnya udah hilang, udah mahal, harga juga udah mahal. Awal-awal kesel kayak, elah harganya segini. Tapi lama-lama kayak, ya udahlah gue nggak bisa hidup tanpa delivery, misalkan food delivery. Akhirnya kan jadi terbiasa gitu ya. Berarti gimana tuh? Kalau misalkan kan sama aja kan bagi-bagi juga kan? Iya, itu bedanya kita sebagai mungkin kalau saya bilang saya masih apa ya entrepreneur yang masih self funding lah ya, hidup dari kaki sendiri gitu ya. Sehingga kita kan harus mikirin impactnya gitu dan bagi-bagi itu it's a good idea. Kita juga lakukan itu tapi di spesifik customer kita. Karena kan meskipun Indonesia 240 juta jiwa, berapa persen sih yang healthy conscious? Bener. Berapa persen sih yang ngerti healthy gitu? Jadi itu yang sekarang kita lebih pengen edukasi gitu, lebih ke spesifik dan dari target dan segmentasi kita gitu. Orang-orang yang ngerti gaya hidup sehat itu udah pasti yang mungkin kayak tadi cerita udah mulai dulu pernah skip tepung-tepungan. Betul. Apa, nah yang kayak Mas Fatin gini yang kita mesti cari di mana orangnya kayak gitu. Terus kedua yang ibu-ibu yang mau belajar baking dengan gaya yang lebih sehat nih, pakai tepung-tepung lokal, terus pakai tepung singkong, mau yang gluten free, itu yang kita mesti cari-cari. Yang ketiga emang yang orang yang punya problem kesehatan. Jadi sebenarnya kalau yang problem kesehatan itu kan nggak cuma orang-orang yang intoleran terhadap gluten. Sekarang nih Gen Z banyak nih yang sudah mulai GERD. Sudah mulai autoimun. Mostly dari mereka disarankan untuk skip makanan-makanan yang inflamasi ya. Ya termasuk salah satunya yang mengandung tepung-tepungan kayak gitu. Jadi kita lebih konsen ke spesifik target market kita siapa gitu. Kalau pameran gimana? Oh iya, pameran kita juga lakukan sih. Jadi kebetulan kalau ada 2 tipe pameran yang selalu kita ikutin, sama pameran yang sesuai dengan segmen kita, sama pameran yang sekarang saya lagi gencarin sejak 2023 akhir sampai sekarang tuh ke luar negeri, pameran untuk ekspor. Kebutuhan ekspor, betul. Dan sudah berhasil ekspor? Alhamdulillah sih kita sudah ada repeat buyer dari luar negeri juga gitu. Kemana? Kita yang sudah rutin tuh ke Korea, kita masuk Australia ke Melbourne, kita ke Malaysia juga ada, kayak gitu. Kita ke Taiwan juga ada, gitu. Jadi ke Aussie siapa itunya importirnya? Ada lah. Enggak, aku tahu beberapa nama sih ya. Orang Indo atau Thailand? Enggak, orang Asia Australia. Ya. Oke. Itu ekspornya tepungnya atau cookies. Nah ternyata setelah makin kesini ternyata yang lebih mudah untuk dieksplor itu adalah produk-produk snack gitu, produk-produk snack sehat. Kalau ingat dulu pertama kali mulai gitu ya jualan tepung sampai 5 tahun, sempat ini nggak sih kayak bukan nyesel ya, kayak kenapa nggak dari dulu jualan snacknya gitu? Iyalah. Iya kan? Kenapa nggak dari dulu jualan itu? Cuma kan ya memang Tuhan kasih jalan gitu ya. Kita dapat sesuatu di waktu yang kita memang udah siap gitu. Poinnya benar itu, karena kita mau gerasak gerusuk kalau ternyata belum siap juga sama aja. Nggak bakal dikasih kayaknya. Betul. Oke. Pameran, cooking class, endorse, ada lagi selain itu? Ya kebanyakan sih itu sih. Oh iklan pasti ya, nge-ads, iklan umum lah ya, digital campaign itu tetap kita lakukan, support sponsorship. Itu yang kita jalankan juga gitu. Ya mungkin itu sih. Boleh tahu nggak budget iklan sebulan berapa kira-kira? Nggak bisa bilang, tapi biasanya kita pasang rasio ya. Kita bukan startup yang burning money gitu ya. Oh misalnya ada startup sebelah yang dia dari itu budgetnya 50%. Dari total revenue 50% dipangkas buat itu. Kita nggak bisa kayak gitu. Kenapa? Karena kan kalau dari total revenue dipangkas 50% itu kan dia pakai untuk produksi, untuk apa. Kita ya mostly masih di angka 10%-an lah dari total. Masih di 10% ya. 10% menurut Mbak Nisa kecil, gede?
depend on kita di fase mana. Kalau kita mau fase ekspansi itu kecil sih menurut saya gitu. Jadi kalau memang kita mau ekspansi cepat ngebum ya harus lebih berani dari itu gitu. Cuma kalau di saya itu tadi saya lebih mengajak langsung kepada impact to customer, karena produk seperti saya ini produknya niche. Saya mau ngebum sampai 30%, 40%, bahkan 50%, bahkan 100% revenue kayak tadi, apakah semua bisa menerima? Apakah setelah itu ada repeat buying seperti itu? Jadi kita lebih ngebangunnya di sini bukan hanya soal budget tapi engagement ke customer kita, ke klien-klien yang udah consumer kita yang udah pakai ladang 5 gitu sih. Kalau suruh pilih satu, paling efektif apa? Marketing ya? Disuruh pilih satu ya. Kalau sekarang ya, sekarang di kondisi sekarang sampling sih. Sampling itu paling efektif. Ya, karena kita di drive dari produk. Nah, aku lihat status dirimu pada ladang 5 ya. Aku lupa lagi keponya siapa nih. Yang ini soal Palestina, anak-anak Palestina. Kayak brandnya ya. Oh iya, brand ladang 5 ya? Nggak takut di cancel sama orang-orang yang support Israel kah? Enggak lah, karena memang produk ini tuh kan produknya buat masih ada korelasi untuk support anak-anak ya gitu. Ini produk yang dimakan anak-anak, dan waktu itu kita ada campaign setiap pembelian produk cheese tin kalau nggak salah itu kita akan donasikan, dan memang akhirnya karena banyak yang berdonasi akhirnya kita donasikan untuk setiap pembelian produk itu. Gitu. Itu ya untuk anak Palestina betul, ya. Betul, karena ya enggak lah kita juga dalam artian ya kita harus ngelihat ada yang sesuatu yang nggak baik-baik aja di luar sana ini yang kita juga mesti. Kalau nggak dari kita siapa lagi, itu yang pertama. Yang kedua itulah kenapa mendingan pakai produk lokal yang kita nggak tahu embel-embel dia source-nya dari mana, gandum juga diambilnya dari mana kayak gitu ya. Jadi itulah kenapa kita harus kuatin bukan hanya produk saya tapi produk lokal Indonesia gitu yang mostly pemiliknya orang Indonesia asli gitu. Iya ya, semoga segala bentuk penjajahan di dunia ini dihapuskan. Betul. Amin. Bagi waktu sama keluarga gimana? Iya. Karena kalau sama suami sering ketemu ya. Iya. Sama anak kali ya mungkin ya. Iya, kalau sama anak ya kita pasti udah ini ya, weekend tuh pasti sama lah. Sebenarnya nggak ada bedanya ya entrepreneur sama employee. Kita cuma punya waktunya weekend nggak sih? Weekend ya? Weekend masa sih? Aku justru kalau mau jalan weekdays. Oh gitu. Iya. Berarti kita kebalik dong. Kebalik ya. Mas. Karena Sabtu Minggu macet. Aku nggak suka macet. Jadi kayak ini hari kerja. Bukannya gitu. hari kerja Jakarta macet ya? Enggak, aku keluar kota. Oh, keluar kota. Kalau di Jakarta Sabtu Minggu juga macet. Kalau aku tetap sama sih, karena ini bisnis juga masih jadi jiwa kita gitu. Supaya misi visi foundernya masih selalu ada, kita masih involve 100% ke bisnis gitu. Jadi kalau sama keluarga ya seperti keluarga-keluarga lain, kita bagi waktunya ya pulang kantor, terus habis itu ya weekend kayak gitu. Ladang 5 sekarang ada online, ada offline gitu ya. Ada experience store kah atau supermarket aja? Not yet, tapi soon to be. Amin. Harapannya. Kalau di supermarket sama di online gedean mana penjualan? Kalau sekarang offline-nya lagi growing, karena tadi saya bilang Indonesia itu ternyata ada puluhan ribu store. Mungkin Ladang 5 masih baru masuk di sekitar 2.500 toko aja di Indonesia gitu. Itu beserta cabang-cabangnya? Iya, jadi cabang itu chain ya, chain store ya. Baru 2.500, masih kecil. Baru 2.500 guys, keren ngomongnya. Ada puluhan ribu gitu. Keren. Jadi kalau sekarang saya bilang sih online masih oke lah ya. Tapi tetap gedean yang supermarket itu? Online masih oke, tapi ya ini karena kita masih ngerintis, jadi sekarang tractionnya lebih banyak ke offline. Kalau online potongannya kan sekarang itu ya biasanya 10% kayak gitu-gitu kan? Kita udah official hampir 15 ya, 15%. Kalau supermarket potongannya gimana trading term? Sama aja sih. Sama aja kan? Cuma gimana ya? Karena ini udah nggak ada pandemi, orang lebih banyak going out, dan sekarang orang tuh belanja online, apalagi food itu bebannya meskipun ongkirnya juga masih banyak yang free, tapi beban ini dua belah pihak. Kadang-kadang di customernya sekarang ada tambahan beban, di kita sebagai seller juga ada tambahan beban. Jadi menurut saya sih offline ketika bisnisnya udah siap, going offline is good juga gitu. Karena yang kita lihat produk Indonesia yang sustain mostly kebanyakan di offline kan. Betul. Kayak gitu. Jadi tapi online selalu ada pasarnya. Jadi itulah kenapa kalau memang itu
Tapi kalau buat early stage, saya nggak sarankan untuk offline karena potongannya banyak. Benar. Gitu. Jadi kalau di early stage saya nggak saranin offline. Itu ada staff khusus gitu ya yang salesnya yang approach ke itu? Iya, betul. Oke. Terus ada ini nggak sih kayak retur-retur gitu dari supermarket? Pasti, itulah kenapa kalau nggak siap mental, kalau early stage tiba-tiba udah produksinya susah, tiba-tiba ada retur gitu kan, kaget. Kalau toko kan memang punya kebijakan macam-macam, sehingga kalau retur tuh ya memang udah sesuatu hal yang udah kita prediksi gitu, kita sparekan budgetnya gitu. Tapi alhamdulillah sih kalau Ladang 5 returnya nggak terlalu tinggi ya. Karena kan kita produk kering. Awet. Berapa sih expire-nya? Setahun, 2 tahun? 15 bulan untuk cookies. 1,5, 1/4 gitu lah ya. Oke. Supermarket. Kalau ada penjual di supermarket yang nggak bagus, pilih tetap lanjut atau cabut? Kalau dia nggak bagus itu 100% barang retur ya nggak dilanjut lah. Tapi kalau masih 50-50 diimprove gimana supaya bisa naik itu penjualan di situ. Oh, mikirnya ke situ ya? Iya. Karena aku ada satu supermarket yang menurut aku emang sepi gitu. Terus apa ya? Mintanya promo, diskon kayak gitu kan. Nggak tahu ya, still considering kayak dari yang ini cabut aja lah gitu. Sekarang dari yang lain kok jalan, di dia doang yang enggak gitu kan. Kalau case gitu gimana? Depend on goal sih. Ada beberapa supermarket yang kayak gitu. Tapi kan kita ngejar branding juga kan. Kadang-kadang ada justru yang premium supermarket itu kalau kita udah di situ kayak wow ini produk premium nih masuk sini. Meskipun tuh kadang toko sepi aja gitu kan. Itu ya depend on the goal gitu. Tapi kalau di saya combine sih. Kalau memang ada toko-toko yang untuk ini Ladang 5 udah masuk situ berarti udah beberapa segmen middle up high endnya beli di situ oke. Meskipun dia durasi belanja dia misalnya sebulan 1 kali gitu. Jadi depend on dari goalnya gitu. Ada reseller nggak? Ada dong. Maksudnya reseller tuh kayak gimana? Orang individu biasa dijual di marketplace-nya mereka atau dia punya offline store juga? Jadi Ladang 5 tadi saya bilang kita berangkat tuh dari produk online gitu. Sampai kita akhirnya juga tumbuh dari reseller gitu. Terus habis gitu jadi reseller itu adalah orang yang beli produk kita kemudian dijualkan di mereka punya platform. Tapi seperti saya bilang reseller ini reseller itu memang bisnis reseller itu sangat menggiurkan. Tapi kadang-kadang kita punya challenge juga di mana kemampuan kita bergantung dari setiap individu yang menjadi reseller kita. Nah, ketika pandemi kemarin itu banyak tuh yang tiba-tiba jadi reseller. Tapi after pandemi banyak juga yang balik kerja. Banyak lagi yang dia akhirnya mulai beraktivitas keluar sehingga toko di rumah, kemudian toko online-nya juga mereka itu tutup gitu. Itu satu. Tantangan keduanya fee dari setiap marketplace naik. Nggak semua reseller yang berjualan online tuh bisa survive. Karena dia selain makan margin dia kan ada potongan-potongan commission dan segala macam. Itulah akhirnya offline adalah salah satu menurut saya another channel gitu. Untuk mencapai goal kami untuk bisa seluruh masyarakat Indonesia bisa makan produk sehat lebih mudah dan lebih gampang. Kalau produk tepung tadi kan kalau kita compare tuh harga 2 kali lipat dari tepung terigu biasa. Tapi untuk yang si snacknya ini itu kok bisa sama sih sama harga-harga snack pada umumnya? Masa sih sama? Hampir. Iya, hampir. Menurut aku ya. Iya. Apa ya? Karena sebenarnya produk kita itu dari sejak kita establish itu harganya mirip-mirip sama yang sekarang. Jadi ketika yang lainnya mulai naik harga, kita jadi seakan-akan harganya jadi mirip. Oh, jadi berusaha menahan kenaikan harga itu ya? Betul. Emang yang naik harga apa? Singkong harga naik atau gimana? Yang kalau singkong juga loh. Petani itu apalagi kemarin ya. Tahun ini cukup challenging loh awal tahun itu karena kan kita cukup lama loh ini keringnya. Ini bulan Juli kan belum hujan ya. Kemaraunya. Iya. Sehingga akhirnya singkongnya banyak yang kecil-kecil. Oke. Tapi ketika musim hujan panennya susah gitu kan. Challenging sekali gitu. Jadi ini yang kemarin challenge itu akhirnya supply singkong kita itu sempat kehambat gitu. Wow. Itu gara-gara musim kemarau kemarin yang cukup panjang kayak gitu. Petani kita itu gagal panen karena kurang gemuk-gemuk. Kan kalau terlalu kurus dia tuh nanti di mesin kita nggak bisa kegiling gitu. Jadi kayak gitu. Itu juga jadi challenge sih. Itulah kenapa harga singkongnya jadi cukup mahal kayak gitu. Itu nggak mau naikin harga ya? Kalau case kayak begitu? Sekarang ini sih kita belum naikin harga ya. Jadi walaupun jadi profitnya jadi sedikit, tapi nggak apa-apa, penting tetap jualan. Produknya kita dikenal dulu aja. Oh gitu. Oke. Kebayang. Sebulan bisa
konsumsi berapa ton singkong? Oh banyak. Kita 1 bulan itu menjadikan sekitar 30 ton tepung singkong. 30 ton tepung singkong. Berarti kali 4 tuh ya. 120 ton singkong yang kita ambil dari petani dari situ. singkong. Banyak banget ya. Banyak. Capek juga tuh gempor ya kalau ngupasin singkong. Tapi ya. nggak manual kan ngupasin? Masih combine. Masih combine. Karena kalau mau bersih harus tetap manual. Oh gitu. Makanya kita kalau di pabrik yang di Pasuruan itu kebetulan kita ada kayak di desa kecil gitu. Jadi itu jadi kayak menambah perekonomian daerah situ untuk orang-orangnya bisa bantu kita di dalam. Total karyawan berapa sekarang? Nggak banyak kok karyawannya. Berapa? Ya sekitar sampai produksi mungkin 100 ya. Tapi ada yang outsource, ada yang internal. Itu produksi, termasuk sales, marketing, dan lain-lain? Iya, betul. Ada usaha lain nggak sih selain Ladang 5 ini? Enggak. Masa? Bohong. Belum. Mau kita buka kerja sama bareng? Boleh. Aku lihat di status itu suaminya yang villa itu apa? Oh. Kan? Iya, tapi itu masih villa keluarga sih. Villa keluarga, tapi dibuka untuk usaha. Iya, di situ juga ada produk Ladang 5 di situ, gitu. Oke. Tapi di Jawa Timur ya, di Lawang. Berarti kalau Sabtu Minggu mungkin jalan-jalannya ini ya, istirahatnya ke villa ya? Iya. Oke, tapi itu udah ada manajemennya atau gimana? Oh iya, ada manajemennya juga. Oke, kebayang. Berarti tapi fokus tetap di Ladang 5 ini ya? Betul. Dulu sebelum ini ada Bisnis kerja apa gitu mungkin? Oh iya, jadi dulu bisnis pertama sama suami itu kita malah bikin agency. Itu juga salah satu cikal bakal sih. Jadi waktu kita bikin agency branding, Bo. Kita dulu bikin agency branding gitu kan. Sampai until one day aku sama suami itu ketemu salah satu produsen makanan. Produsen makanan itu dia itu memproduksi puluhan ribu makanan tiap bulan. Ya dia produsen makanan dikalengin gitu. Terus kita nanya nih, Pak, ini anaknya sering makan dong di rumah, enak ya anaknya makan di rumah gitu, gampang. Enggak, anak saya nggak pernah saya kasihnya ya sebulan 1 kali. Loh kenapa? Kita kan mikir dong. Loh kenapa? Ya nggak apa-apa. Dia memproduksi puluhan ribu tapi anaknya nggak boleh makan. Ada apa kandungan makanan di dalamnya situ gitu kan? Ya jadi kita mikir kan kayak kenapa orang harus memproduksi produk yang banyak tapi keluarga aja nggak boleh makan. Nah makanya dari situ kita harus bikin produk yang anak kita aja makan gitu, nggak makanin produk lain gitu. Itu sih jadi satu misi visi kita, bikin produk sendiri yang anak bisa makan, yang produknya lokal Indonesia, yang bisa support ketahanan pangan Indonesia. Aduh kompleks deh. Jadi dulu backgroundnya punya usaha agensi. Iya, suami itu malah nggak sama sekali dia orang pertanian. Dia tuh malah graphic designer. Graphic design. Basicnya dulu dia sekolahnya di desain. Pantes logonya bagus nih. Thank you. Yang bikin suami bener. Iya, ide-ide packaging apa tuh juga masuk dari dia sih. Nah, berarti backgroundnya digital agency, berarti kreatif. Ya. Betul ya. Desain agent bukan digital malahan. Waktu itu dia masih graphic design. Itu suami. Ya. Kalau Mbak Nisanya? Komunikasi. Komunikasi kan. Nah, gimana caranya mengenalkan produk yang kayak begini untuk health, tapi orangnya nggak peduli kesehatan? Kan kebanyakan di Indonesia begitu ya. Tadi kan orang nggak kayak aku nih, aku nggak peduli nih sama, anggaplah ceritanya, aku nggak peduli sama kesehatan, apa sih gluten bodo amat gitu. Nah secara brand tuh mengenalkannya gimana, dari language-nya, marketingnya, bahasanya. Ya, jadi kalau kebanyakan aku paling gampang kalau praktek kayak gitu pas event ya. Pas event itu biasanya tak kasih sampel dulu kan, tak cicipin. Yeah. Terus habis itu tak tanyain, Bu gimana enak nggak? Ibu percaya nggak kalau ini ternyata dari singkong? Hah? Dari singkong? Masa sih Mbak? Iya Bu, ini tuh dari singkong dan ini ternyata gluten free loh Bu gitu. Ini ibunya pakainya gula kelapa lalala, dia baru oh gitu ada benefit lain ya. Kalau dari awal kita ngomong Bu ini produk sehat loh, ibu dijamin kurus loh, dia pasti nggak akan ambil. Jadi saya sukanya kasih icip-icip dulu, apalagi emak kan suka ngicip-ngicip. Benar. Gorengan tepung gorengan saya itu juga saya biasanya demo-demo gitu tuh, demo-demo. Cicipin Bu, tepung bubunya apa nih ya? Pokoknya tepung bubu. Ibu tahu nggak ini tepung bubunya itu nggak pakai MSG loh. Oh gitu. Jadi tetap produk dulu. Iya, produk dulu, enak dulu, baru dikasih benefit. Soalnya orang udah skeptis, produk enak, produk plant based, produk nggak pakai dairy, produk oat, produk lala nggak enak.
Oh gitu. gitu. Makan sayur tuh nggak enak gitu kan. Tapi kalau dibikin jadi anak, orang semangat. Iya betul. Kebayang. Kalau orang nggak kita omongin ini sayur, kayak kita sama anak-anak lah. Kita nggak ngomong itu sayur, dia makan dah. Iya, benar. Mie saya tuh kayak gitu. Jadi anak saya termasuk yang picky soal sayur kan. Jadi saya kasih tuh sayur, enak. Tahu nggak warnanya hijau dari apa? Nggak tahu mak, ini dari kale gitu. Jadi baru ini ungunya dari beet gitu. Oh gitu. Kalau udah dari awal dia tahu bentuknya udah kabur kali. Gitu. Ada prinsip hidup yang dipegang nggak selama ini? Prinsip hidup. Apa ya, prinsip hidup banyak sih ya. Yang paling dipegang misalkan? Yang paling dipegang sih umum sih. Kebanyakan prinsip hidup orang-orang tuh umum ya. Jadi kalau kita tuh pengen sih apa yang kita taburkan itu apa yang kita tuai gitu. Jadi itu juga di dalam ngembangin ladang 5 ini, ngembangin bisnis ini, kita pengen menaburkan. Kita tuh nggak pengen menciptakan sebuah produk yang merugikan orang, gitu. Itu yang jadi prinsip suami ke kita juga. Kita nggak pengen bikin produk yang merugikan orang, yang which is bikin produk apalagi nggak cuma tentang laku doang, nggak cuma tentang profit doang, harus bikin produk yang dia punya value gitu. Value untuk apa? Untuk generasi Indonesia. Kita pikirnya panjang banget gitu. Maksudnya ini value buat generasi Indonesia gitu. Kebanyakan produk makanan itu bisa dilihat di belakangnya ingredient yang kadang kita tuh nggak ngerti. Baca ingredient ini kan paling gampang ya. Yang pertama dituliskan itu kan adalah kandungan paling banyak di dalam produk itu. Misalnya bahkan cookies deh, bisa dilihat kandungan utamanya itu gula, kandungan utamanya produk yang lain-lain. Nah kita tuh nggak pengen kayak gitu, karena kita tuh sangat concern terhadap, karena kita ini entrepreneur dan kita tuh sering ketemu banyak selain customer, internal tim kita. Challenge kita utama itu adalah masalah pendidikan. Masalah pendidikan tuh diambil dari mana? Menurut kita ya, mental itu diambil dari pengalaman diambil dari pendidikan yang dia terima dari sekitar. Dan muaranya dari mana? Dari makanan. Gitu. Jadi selama kita makan makanan yang lebih sehat, otak kita tuh kerjanya jauh lebih mudah. Berkembangnya lebih cepat. Kalau kita makanannya nggak sampah isinya, nggak isi makanan pengawet, nggak isi makanan pewarna, nggak isi makanan perisanya macam-macam, gulanya tinggi, matilah ini gitu. Jadi itu yang jadi concern kita pengen yang kita pegang tuh dalam mengembangkan bisnis, kalau bisa kita mengembangkan sebuah bisnis yang memang nggak ngerugiin orang lain dan menciptakan produk yang memang punya manfaat gitu. Itu yang dipegang ya. Yes. Nah ngomong-ngomong soal challenge nih. Challenge apa sih yang terbesar dalam usaha Ladang 5 ini? Saat ini ya, challenge terbesar ya jelas mengedukasi pasar. Kalau tadi balik lagi ke goal kita pengen semua orang Indonesia itu dengan mudah mengetahui gitu bahwa makanan-makanan sehat buat anak-anak tuh yang gulanya sedikit, yang nggak banyak kandungan perisa, pemanis, apa segala macem gitu kan. Itu jadi challenge kita untuk edukasi. Kenapa? Karena balik-balik everybody is always compare about the price. Beli snack yang di ini aja, beli ini aja bisa dapat 2 yang itu. Kadang-kadang tapi setelah itu anaknya batuk. Karena terlalu tinggi gula, coklatnya artificial dan segala macam gitu kan. Akhirnya apa? Orang harus ke dokter. Biaya dokternya, biaya ininya segala macam gitu. Jadi challenge kita utama sekarang tuh adalah mengedukasi pasar lebih luas lagi sih. Ada buku rekomendasi nggak? Oh banyak. Saya buku banyak. Start with Why itu juga ya saya baca yang lagi itu banyak. Atomic Habit juga umum lah ya, kita sebagai entrepreneur wajib baca gitu. 7 Habit juga harus baca. Sekarang lagi Rich Dad Poor Dad juga baca, yang lagi baca banget masalah keuangan, financial umum sih itu sih. Terus habis gitu lagi Renat Kasali juga salah satu yang sering saya banyak. Tadi kalau mau mention satu nama, Pak Renat Kasali itu dari sejak saya belajar marketing, sering baca buku beliau. Sampai sekarang masih baca buku beliau, masih relevan menurut saya. Itu salah satu yang juga saya inspiring lah ya, menurut saya itu. Itu sih, bukunya Pak Renat Kasali banyak saya baca juga sekarang. Oke. Kayak gitu. Mbak Nisa, ada
coach gitu nggak sih kalau di bisnisnya tuh? Apa Oh, kayak ada. udah jalan aja gitu? Oh iya, jadi kita selain coach kita juga punya community entrepreneur. Apa tuh? Jadi kebetulan suami sama saya itu dulu join di namanya entrepreneur organization. Itu yang chapter East gitu. Di situ itu dia dari yang accelerator berangkatnya. Jadi namanya EOA, Entrepreneur Organization Accelerator gitu. Kalau nggak salah dulu ada satu narasumnya Asadatan itu juga satu community Ikut satu kita. community, ya. Gitu. Cuma beda dia chapternya yang di Jakarta, kita yang chapter di Surabaya. Chapter-chapternya ya. Nah, biasanya di situ tuh ada komunitas yang kita ketemu banyak entrepreneur dan sering sharing bersama. Setelah accelerator kita naik ke EO-nya itu, Entrepreneur Organization. Belajarnya di situ juga Banyak, ya. di situ banyak sosok-sosok yang inspiring sih menurut saya gitu. Kalau coaching tadi? Nah, setelah itu saya juga punya, dan dari situ saya juga punya coach akhirnya, mentor bisnis gitu. Penting gak sih punya coach? Penting, menurut saya. Tadi malam saya baru ketemu coach saya. Kalau coaching tuh apa sih yang ditanya gitu atau yang dibahas? Sebenarnya coaching itu kan adalah ilmu di mana kita itu mencari root cause dari masalah kita sendiri. Our coach itu sebenarnya nggak bisa jawab masalah kita, yang mesti bisa jawab tuh kita kok. Kayak gitu. Cuma kan kadang-kadang yang kesulitannya entrepreneur itu adalah menggali sebenarnya masalah kamu tuh ada di mana sih. Kayaknya kita tuh semua punya masalah kan. Sama pegawai ada masalah, nanti sama finance ada masalah, sama marketing ada masalah. Kayak kita tuh ngelihat masalah semua gitu. Tapi menurut saya dengan fungsi coach atau mentor tuh dia akan ngebantu kita digging deeper gitu. Sebenarnya masalah kamu tuh yang paling utama, yang sebenarnya fundamental nih apa sih yang mesti kamu selesaikan. Gak bisa kita tuh entrepreneur nyelesain semua masalah kan sebenarnya gitu. Jadi fungsinya coach menurut Mbak Nisa itu ya? Iya gitu. Cara memilih coach yang tepat untuk kita gimana? Kalau aku banyak banget ketemu coach dan banyak banget yang abal-abal. Langsung di... Yang paling tepat menurut aku yang memang punya bisnis. Kalau kita bisnis dan kita mencari coach. Coach yang memang backgroundnya bukan motivator, bukan public speaker. Harus mencari coach kalau kita bisnis yang memang dia punya bisnis. Itu. Dan sebenarnya kalau bisnisnya apapun masih oke lah, asal punya bisnis sih. Kebanyakan coach yang kita seliweran di Instagram, di YouTube adalah mereka yang coach yang memang kita tanya dia bisnisnya apa, nggak bisa, tapi dia bisa yakinkan kita bisa scaling up sampai 2-3 kali lipat. Itu yang sering salah. Jadi hindari gitu ya? Hindari itu dong, background check dulu. Harusnya belum punya bisnis. Betul. Wow. Kayaknya banyak yang akan tersinggung ini. Kita lihat ya nanti akan seperti apa. Iya. Oke. Ada ini nggak Mbak Nisa? Brand favorit apa nih? Restoran mungkin? Atau snack? Cairo. Bisa aja deh. Selain Cairo. Apa ya, brand ini brand makanan atau brand? Makanan dulu deh. Makanan, minuman, snack. Sebentar, aku mikir. Brand makanan yang aku suka makan banyak sih. Yang jelas malah yang lokal, yang healthy. Aku juga punya banyak juga sih yang yang suka, yang inovatif, yang ini banyak juga yang suka gitu. Satu aja. Yang selalu ada di rumah, aku suka minum madu. Aku suka minum cuka apel. Cuka apel ada health, aku minum. Yang Aderai itu ya? Iya betul. Aku undang ownernya juga, cuman karena dia di Surabaya kalau nggak salah deh. Iya. Jadi memang ketur waktunya susah. Iya, itu aku minum madu juga dari teman-teman UKM di Surabaya. Ada madu Sitani. Aku selalu minum madu, minum cuka. Madu Sitani. Itu tuh selalu minum. Terus habis gitu apa lagi ya? Mostly aku kebanyakan makanan produk-produk Rahasia Nusantara yang udah pernah diundang juga minum, jamu-jamuannya. Jamu itu ya. Itu sih kebanyakan produk-produk yang kayak gitu-gitu ya. Gitu ya. Healthy. Kalau restoran? Restoran. Nggak apa-apa yang di Surabaya, nggak masalah. Mau dipanggil ya owner ke sini. Mungkin. Jadi kita ini member get member gitu ya. Tarik satu-satu gitu. Restoran di Surabaya yang aku sering makan ya.
Kok aku lupa ya, karena tuh jarang banget. Restoran aku sendiri kali ya. Punya restoran? Ya enggak, yang di villa itu ada tempat makannya Oh, sih. ada tempat makan. Namanya apa? Highland Grill. Nah, buat nge-grill. tadi kita belum sebut ya. Highland Grill itu villa dan resto. Yes, itu biasanya makan di situ. Kalau mau ke situ, lokasinya di mana? Di Lawang itu sekitar 1 jam dari Surabaya. Oke, deket Batu. Kalau di Surabaya itu aku sering makan di Layar sih. Itu Layar favoritnya tuh keluarga. apa sih? Dia tuh Resto? seafood. Surabaya Seafood. ya. Oh itu pasti kalau ke situ pasti harus ke sana sih makan. Layar ya. Itu restoran seafood yang menurut aku bahkan kalau kayak di Bali itu nggak ada yang ngalahin itu punya resto gitu. Wih. Tapi paling suka kalau makanan di Surabaya itu pasti pecel. Pecel aku suka banget sama Pecel pecel. apa dulu nih? Pecel tau pecel kan? Nasi pecel tau? Nasi. Iya enggak, pecel lele sama pecel yang sayur kan enggak. beda. Kalau di Jawa Timur pecel tuh sayur. Oh. Nggak ada lelenya, Bo. Berarti ya, oh iya aku pernah nonton sih itu. Jadi penjelasan si pecel lele itu kenapa jadi pecel lele. Lucu sih. Iya, kalau iya. di Surabaya itu namanya nasi pecel. Kebetulan kalau aku suka pecel bungkus. Semua nasi pecel aku suka. Oke. Karena aku orang kebetulan masih ada darah Madiun. Jadi aku suka semua pecel gitu. Terus yang berbau bumbu kacang tuh aku suka banget. Gado-gado gitu. Gado-gado, pecel, terus habis gitu sate Ponorogo yang isinya bumbu kacang tuh suka banget sih. Aku waktu itu ke Surabaya sekali. Itu cuma 1 hari. Jadi aku makan apa? enggak makan. Jadi aku pesan pesawat pagi, nyampe sana ke pabrik langsung pulang. Oh, oke. Gara-gara waktu itu ada masalah, aku bilang nggak bisa, gue harus cek langsung ke pabrik ya. Cek abis itu langsung pulang gitu. Jadi nggak sempet kulineran sama sekali gitu. Tapi nanti kapan-kapan pingin explore. Aku tuh pingin banget bawa mobil dari Jakarta ke Bali. Tapi kan harus lewat Surabaya dong. Oh oke, istirahat harus Surabaya sih. Iya, kalau nggak capek. Iya, biasa aku Semarang udah maksimum sih. Oh oke. Semarang istirahat baru lanjut Surabaya mungkin ya. Lanjut road trip sampai ke Surabaya. Terus Siap. kuliner. Surabaya kulinernya enak-enak. Ayo pada ke sana. Nanti aku Ada mampir tahu boleh tek. ya? Boleh dong, kita kontak. Siap. Ada tahu tek, ada soto Madura, ada banyak-banyak. Tadi kalau ngomong restoran aku jadi bingung. Soalnya aku lebih sering makanan tradisional. Jadi ya udah di pinggir jalan gitu Iya, ya. soto Madura, suka makan soto ayam, soto Lamongan, tahu tek, terus habis itu rujak cingur. Itu kalau tadi nanya gitu aku pasti langsung jawab deh. Oke. Ngerti sekarang. Ketahuan makannya di mana. Kalau Oke. rencana ke depan mau apa nih? Radang 5. Rencana ke depan yang jelas kita mau terus inovasi produk. Jadi produknya seperti tadi ada masukan kenapa kok cuma 4 varian. Iya nih, soalnya enak-enak. Jadi kayaknya apapun yang keluar di dalam radang 5 pasti bagus nih. Nah, kita pasti akan inovasi untuk tambah-tambah. Aha. Tapi balik lagi, moga-moga dikasih regulasi yang lebih cepat gitu kan. Sama pemerintah, karena untuk melaunching produk itu BPOM-nya butuh sekitar 5-6 bulan. Lama kayak gitu. sekali ya. Halalnya segala halalnya macam. sih. Ya, jadi yang kayak gitu-gitu. Ya moga-moga itu supaya kalau dibantu tadi regulasinya cepat, produknya cepat launching. Amin. Jadi itu aja ya, pengen apa? Produk-produk baru ya. Betul. Oke. Mbak Nisa, terakhir belum selesai. Oke. Tolong berikan pesannya kepada para UKM di Indonesia, sepatah dua patah kata. Apa ya? Kebanyakan sih teman-teman di UKM ini satu punya banyak ketakutan. Yang pertama takut untuk mencoba hal baru gitu. Jadi kayak tadi gitu ya, takut mencoba hal baru. Takut nanti kalau mau lakuin strategi campaign salah apa. Tapi kita tuh nggak akan pernah tahu kalau kita tuh nggak mencoba. Jadi just keep moving. Kita punya 240 juta jiwa di Indonesia. Nggak mungkin produk kita itu nggak laku. Jadi harus berani mencoba, berani melangkah. Itu Gitu dulu sih ya. yang pertama. Udah tuh Mbak Nisa. Udah, Nggak ada kurang lagi nih. kurang banyak. Mbak Nisa, aku boleh nyobain yang Boleh. matcha itu nggak? Belum Boleh nyobain, dong, itu boleh. baru ya? Boleh. Mau diambil ya? Boleh, Iya. dari belakang. Oke, Silakan, mau makasih. dibukain ya? Boleh. Gak usah disuapin kan? Jangan, nanti ada yang marah. Ladang 5, guys. Ini yang ini belum pernah coba. Ya, itu yang varian tematik Jepang. Oke, guys, kita mau cobain nih. Ladang 5 yang matcha thins. Tahu nggak sih? Aku hampir setiap hari minum matcha. Oh iya, emang suka matcha ya banget? Suka banget. Oke, sebagai Suka pecinta banget. matcha wajib cobain deh. Suka banget. Tapi aku biasanya ganti susunya sama... bukan matcha pure berarti. Matcha yang pakai susu. Oh oke. Jadi
Tapi biasanya aku suka ganti sama oat milk. Oh, oke. Nah, kayak gitu. Nah, aku penasaran nih. Kalau semua bro aku udah coba, jadi ekspresinya nggak akan kelihatan. Iya. Tapi yang ini Oke. baru. Coba kita lihat sama pecinta matcha kayak gimana ya. Tapi aku mau lihat dulu nih kemasannya nih. Oh, konten omega 3 dan omega 6. Iya, karena itu dari almond. Terus kita pakai pure apa sih ngomongnya? Ya itu kayak pure matcha gitu lah. Iya. Terus ada Japanese matcha. Emang ada Indonesian matcha? Enggak sih, cuma kan kadang ada orang yang matchanya artifisial ya. Oke, ini beneran asli coba ya? Dicoba dulu. Oke, siap. Biasanya kalau matcha yang itu kan ada bitter-bitternya ya. Iya. Nah, cuma orang Indonesia kebanyakan suka banyak milknya nggak sih kalau matcha itu? Iya sih. Iya, makanya cobain deh, karena kadang-kadang ada orang yang ngerasa aduh ini kurang manis. Iya, wanginya sih enak nih. Cobain. Deg-degan. Kita cobain. Tara. Ini ijonya gimana nih? Ijonya dari matcha. Nggak pakai pewarna ya? Enggak. Oh, harus sehat kalau ladang 5. Bismillah kita cobain guys. Ayo. Apa? Manis nggak? Pas? Pas. Nggak terlalu manis. Nggak kurang manis. Pas banget sih. Oh ya, oke Kan deh. kalau matcha tuh ada Bitternya pahit-pahitnya kan. Kebanyakan produk Indonesia yang keluarin matcha pasti manis susu. Ini nggak pakai susu. Enggak. Pakai apa sih bahannya? Coba kita lihat ya. Matcha. Nah, komposisi sebelah kiri. Tepung mokaf, pati jagung, coklat. Pakai coklat ini? Ada coklat putihnya. Oh, coklat putih. Mengandung susu, garam, biji rami. Susunya bukan add-on tapi di dalam coklatnya itu. Iya, oke. Minyak kelapa, gula non rafinasi. Terus bubuk matcha 1,7% dan kacang almond. Wow, enak loh. Terima kasih. Beran guys, kalian harus cobain. Pokoknya yang 5 produknya enak-enak, cobain gitu ya. Mudah-mudahan makin banyak produknya. Amin. Biar Moga-moga mudah sekarang habis ini belinya kemana-mana. Siap, di mana-mana ada. Terus variasinya juga banyak. Mbak Nisa, thank you banget. Sama-sama Mas. I am so happy bisa nyobain ladang 5 di Thank depan you ownernya banget. langsung. Oke, terima kasih banyak juga. Thank you banget ya udah mau kesini ya. Sama-sama. Aku juga suka banget sama produknya. Ini ada di kemarin Lebaran Haji kan pada makanan ini aku. Aku tahun ini nggak ikut FHI. Oh ya, tadi ini gak ikut FHI ya. Padahal itu yang aku tunggu-tunggu. Biasanya aku kemarin tuh kan tahun lalu aku borong-borong tuh banyak. Karena ada paket-paket tuh langsung. Iya. semuanya. Jadi tahun ini guys, sorry. Kita nggak ketemu di FHI. Who knows, maybe Sahil Interfood. Bisa belinya di mana sih? Online. Oke. Tenang, buat Mbak Nisa kita kasih khusus. Oh oke, thank you. Cobain Tapi next ya. kalau di Surabaya aku belinya di mana? Harusnya ada. Kayak di Jogja di mana? Aku karena udah nggak ngurusin itu, aku fokus ke R&D aja. Jadi kayak sama studio ini juga. Jadi kalau penjualan ada bagiannya yang ngurusin. Jadi gitu kadang gitu. Iri nih, pengen seperti itu. Enggak beneran. Kadang orang suka, oh enggak, aku kadang ke supermarket mana? Oh udah ada di sini ya. Aku nggak tahu gitu loh. Jadi udah diinin. So kalau di Surabaya nanti aku cari tahu dulu ya di mana ya. Siap, thank you. Bro, ada nggak sih di Surabaya? Ada tinggal satu. Ada tinggal satu. Oke, Ada. siap meluncur. Terus Grand Lucky di Surabaya ada nggak ya? Gak ada. Nggak ada ya. Sama kayak sih kayak toko-toko oleh-oleh haji gitu loh. Oh. Itu sih kayaknya biasanya suka pada masuk sih di situ. Oke. Malu lah, gue tuh nggak tahu produk gue ada di mana. Oke, once again, thank you Mbak Nisa. Thank you. Sampai ketemu lagi. Sampai ketemu di episode selanjutnya.